Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Halo kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Nara di Ewako 13. Dan seperti yang kawan-kawan lihat, kali ini Nara akan membawakan sebuah cerita dari manhwa yang berjudul Weak Teacher. Sesuai dengan permintaan di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Setidaknya sampai terakhir kali Nara cek, lebih banyak yang meminta ini. Jadi mohon maaf bagi kawan-kawan yang lainnya. Baik kawan-kawan, tidak perlu kita sinopsis lagi karena sebelumnya sudah ada perkenalan tentang manhwa ini. Dan kawan-kawan pasti juga sudah pada tahu dengan manhwa ini. Kalau begitu, mari kita masuk ke prolognya. Diperlihatkan sebuah kotak kecil di sebuah tempat yang tidak diketahui apa isi dari kotak tersebut. Yang mana diperlihatkan pula terdapat dua kelompok yang sedang bertarung untuk memperebutkan kotak itu. Sayangnya, sang narator tidak memperkenalkan kedua kelompok ini. Meskipun demikian, digambarkan keduanya yang bertarung mati-matian untuk mendapatkan kotak tersebut. Di tengah-tengah pertarungan kedua kelompok itu, ada seorang remaja yang memiliki tatapan yang dingin dan tidak dijelaskan pula berada pada pihak siapa orang ini. Dan sesaat kemudian, hanya dengan satu tarikan pedang, dia menebas begitu banyak orang hingga menewaskannya seketika. Kadang dia bertarung untuk keadilan, kadang pula bertarung untuk iblis. Dikatakan bahwa hubungannya terjalin seperti benang. Dalam seni bela diri ini, apa yang benar atau apa yang salah? Siapa yang dapat mengajarimu? Sebuah tanya yang terus saja berputar di kepalanya. Meskipun dia merupakan seorang seniman bela diri yang mampu membantai musuhnya dengan begitu mudah, bukan berarti dia tidak memiliki seorang teman. Dan tentu saja seorang guru yang mendidik mereka semua menjadi orang-orang yang kuat di Murim. Dan dialah MC kita. Meskipun sebagian orang masih memperdebatkan tentang MC di manhwa ini. Ada yang mengatakan si guru, ada pula yang mengatakan si murid. Namun bagi Nara yang menjadi MC di manhwa ini tentu saja sesuai dengan judulnya. Untuk melindungi kedamaian dari Murim, sekelompok ketua dan master dari 5 generasi membentuk aliansi. Atas nama Jeongpa, keluarga dalam berbagai jumlah bersatu, menghasilkan lahirnya Baekdong Murim Liga atau yang biasa kita kenal sebagai Aliansi Murim. Kwak Yun, seorang cenayang yang menjadi pemimpin pertama aliansi Murim dan memimpin pertarungan melawan Magyo. Sementara itu, orang-orang tidak tahu tentang organisasi gelap yang dibentuk dari Murim dan disebut sebagai Black Flower Liga. Berbanding terbalik dengan Murim Liga yang merupakan cahaya bagi masyarakat Murim, maka Black Flower Liga adalah kegelapan itu sendiri. Mereka punya 3 tugas utama, yaitu pembunuhan, penyuapan, serta mengumpulkan informasi. Karena kekuatan yang besar, Black Flower Liga menjadi organisasi yang paling ditakuti oleh para Magyo dan Sapa. Dan legenda yang memimpin Black Flower Liga adalah Jenderal Komandan Gui Myeongdok. Akan tetapi, karena tidak ada yang tahu wajah asli di balik topeng hantunya, keberadaan Gui Myeongdok jadi tidak diketahui oleh orang-orang Murim. Kita lalu diperlihatkan pemimpin Murim, Kwak Yeon, yang sedang menikmati pemandangan gunung di hadapannya. Sesaat kemudian dia lalu memanggil seseorang. Dengan cepat seketika seseorang telah muncul di belakang sang pemimpin Murim dan tentunya dia adalah Gui Myeongdok. "Master," ucapnya. "Apakah topeng itu diperlukan di saat berada di depanku?" tanya pemimpin Kwak Yeon. "Aku tidak akan melepaskannya selama misiku," jawab Myeongdok dengan segala hormatnya. "Sudah 20 tahun sejak kau memimpin Black Flower Liga. Perang dengan Maigyo sudah distabilkan. Karena itu Black Flower Liga tidak diperlukan lagi. Di samping itu, bukankah ini adalah waktunya bagimu untuk berhenti melakukan hal-hal buruk?" ucap sang pemimpin. Gui Myeongdok tertunduk. Dia mengaku bahwa dia baik-baik saja. "Kau kelihatannya tidak seperti sedang baik-baik saja," ucap Master Kwak Yun. Alih-alih menjawab ucapan Master Kwak Yun, Gui Myeongdok malah bertanya apakah ini sebuah perintah. Sang narator membawa kita mundur sejenak. Tepatnya puluhan tahun lalu saat Gui Myeongdok masih kecil. Diperlihatkan pula Kwak Yun dewasa yang sedang menghampiri dan mengulurkan tangannya pada Gui Myeongdok kecil. Itulah awal dari perkenalan sang pemimpin Murim saat ini, Kwak Yun dengan Jenderal Komandan Black Flower Liga,
Gui Myeondok. Saat ini Kwakyun sudah memutuskan untuk membuka sebuah kantor militer. Saat kedamaian di Murim tumbuh, maka itu adalah kunci utama untuk mendidik para murid muda. Kwakyun mengundang beberapa orang master dari aliansi untuk menjadi seorang guru yang akan menuntun anak-anak tersebut. Dan kau akan menjadi seorang guru juga, ucap pemimpin Kwakyun. Diam 1000 kata si Gui Myeondok itu. Tentu saja dia dibuat kebingungan dengan ucapan pemimpin Kwakyun yang juga merupakan masternya itu. Kwakyun juga mengatakan kepada Gui Myeondok bahwasanya itu tentu saja adalah sebuah perintah untuknya. Lalu kemudian Gui Myeondok pun akhirnya menuruti perintah yang diberikan padanya. Karena itu adalah perintah, aku akan mematuhinya, ucap Gui Myeondok sembari melepaskan topengnya yang selama ini menutupi wajahnya itu. Kita lalu dibawa ke tempat lain di mana diperlihatkan beberapa orang yang berkumpul di sebuah papan informasi. Berita terbaru dari pembukaan sebuah lembaga pendidikan yang disebut Baekmu Kwan menyebar di seluruh Baekdo Murim. Tentu setiap keluarga dan klan bergerak cepat mendaftarkan anak-anak mereka. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Nam Gong Mai yang sedang berbaring karena begitu lelah setelah berlatih sendirian. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua berlari dengan tergesa-gesa menuju ke arahnya. Dia juga menanyakan apakah tuan muda Namgong itu berlatih lagi di tempat ini. Nenek, aku harus bekerja keras. Tidak seperti kakak laki-lakiku. Aku tidak terlalu pintar. Jadi, dia tidak menyelesaikan ucapannya. Namun dari raut wajahnya bisa diketahui bahwa anak ini memiliki beban tersendiri, namun tetap mampu menerima kenyataan yang ada. Si nenek yang awalnya ingin mengatakan sesuatu pun hanya bisa diam. Namgong sebagai salah satu dari 5 klan paling bergengsi, mereka menjadi kekuatan yang kuat dalam perang melawan Magyo. Pemimpin klan saat ini dari klan Namgong adalah Namgongjo. Semua anaknya juga disebut jenius dan telah dikenal sebagai pemimpin generasi selanjutnya. Tapi hanya putra termuda, Namgong Mai, yang dipertimbangkan untuk menjadi seorang Dun dengan kemampuan yang rendah. Oh iya nenek, bukankah nenek ingin mengatakan sesuatu? Tanya Namgong Mai. Oh astaga, aku pasti sudah pikun. Ayahmu memberitahu kami untuk mengumpulkan kalian semua, jawab si nenek. Tentu saja Namgong Mai dibuat bertanya-tanya dan sedikit bingung. Tumben-tumben sang ayah memanggil mereka semua, pikirnya. Kita beralih ke kantor Namgongjo di mana dia sedang membaca sebuah surat yang berisikan tentang lembaga pendidikan murim Baekmu Kwan yang akan dibuka. Terlihat pula semua anak dari Namgongjo yang sudah berkumpul dan menyimak perkataan sang ayah. Mereka sedikit terkejut mendengar bahwa murim membuka sebuah lembaga pendidikan. Ayah, izinkan aku menjadi perwakilan dari keluarga kita, ucap Namgong Il, anak pertama dari Namgongjo. Tidakkah kau pikir aku lebih baik darimu kakak? Ucap Namgong Seon di sebelahnya yang langsung menyanggah perkataannya. Kalian berdua itu terlalu tua untuk ini, ucap Namgong Hui dengan santainya. Namgong He, anak keempat juga tidak ingin kalah. Aku yang seharusnya ditunjuk oleh ayah, ucapnya pada kakak-kakaknya itu. Sementara keempat saudara-saudaranya berebut menawarkan diri agar sang ayah memilihnya, berbeda dengan Namgong Mai yang merupakan anak terakhir. Dia hanya diam dan tertunduk. Sepertinya aku tidaklah penting, gumamnya yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri di hadapan kakaknya. Sang ayah mengatakan kalau dia akan segera memilih seseorang untuk mewakili keluarga mereka. Anak pertama tentu yang paling menggebu-gebu dan berkeras agar dipilih oleh sang ayah. Diam! Bentak sang ayah yang membuat mereka terdiam dan tentu saja takut untuk mengatakan sepatah kata lagi. Sang ayah perlahan mengangkat tangannya. Dia seolah-olah telah menentukan siapa yang akan dia tunjuk sebelum dia memanggil semua anak-anaknya untuk berkumpul. Dan akhirnya, telunjuk sang ayah tertuju pada Namgong Mai. Gung Mai, pergilah, ucap sang ayah. Terkejut si Namgong Mai itu ketika ayahnya malah memilih dia daripada kakak-kakaknya. Kau akan pergi ke Baekmu Kwan atas nama keluarga kita, lanjut sang ayah. Ya, aku mengerti, jawab Namgong Mai yang pasrah akan pengaturan ayah mereka. Keputusan dari sang ayah tentu menimbulkan rasa iri di antara saudaranya yang lain, terutama bagi kakak pertamanya, Namgong Il. Setelah sang ayah menunjuk Namgong Mai sebagai perwakilan keluarga Namgong untuk masuk ke Baekmu Kwan, mereka semua bubar dan kita dibawa ke pusat latihan klan Namgong.
Diperlihatkan Namgong Mai dan juga Namgong Il yang sepertinya akan baku hantam. Namun berbeda dengan Namgong Il yang terlihat begitu marah. Namgong Mai malah kebingungan dan bertanya-tanya mengapa kakaknya itu begitu marah padanya. Sang kakak yang tidak habis pikir dengan keputusan ayah mereka dibuat begitu geram. Dia langsung menggunakan teknik berpedang Changcheon untuk menyerang sang adik. Pedangnya dipenuhi dengan energi yang berwarna merah keemasan. Tidak hanya itu, bahkan matanya pun berubah menjadi warna yang sama dengan energi pedangnya. Sang Ryong Yuhui, teriaknya yang langsung melesatkan serangannya ke arah Namgong Mai. Tentu saja, itu merupakan hal yang mustahil baginya untuk menangkis maupun menghindari serangan dari kakaknya. Baiknya sang kakak, Namgong Il tidak serius menyerang Namgong Mai dan hanya melepaskan serangannya ke kiri serta ke kanan Namgong Mai. Namgong Mai hanya terdiam terpaku, bahkan saking ketakutan dan gemetarannya dia sampai melepaskan pedangnya tanpa dia inginkan. Ada rasa ketidakpuasan yang teramat besar di matanya. Namun dia bukanlah seseorang yang naif dan akan membunuh atau sekedar melukai adiknya hanya karena perkara seperti ini. Aku tidak mengerti pada keputusan sang ayah untuk mengirimmu atas nama keluarga kita, ucap sang kakak kembali menyarungkan pedangnya. Oh, jadi itulah alasannya kenapa kakak marah padaku, gumam Namgong Mai yang akhirnya jawaban dari pertanyaannya itu terjawab. Kemampuanmu yang kurang itu akan mencoreng nama keluarga kita. Kau harus kembali ke rumah secara sukarela setelah 3 bulan. Aku akan berbicara pada ayah saat aku kembali, ucap Namgong Il yang memberikan kesempatan bagi adiknya itu selama 3 bulan. Namun ekspresi dari Namgong Mai membuat kakaknya bertanya-tanya. Apakah kau tidak suka? Bukan begitu kakak, jawab Namgong Mai. Setelah itu Namgong Il tidak berbasa-basi lagi dan lalu meninggalkan sang adik seorang diri yang menunduk merenung di tempat latihan. Sang pengarang lalu membawa kita melompat ke gerbang aliansi Murim. Terlihat pula di sana sudah ada Namgong Mai yang begitu takjub hanya dengan melihat pintu gerbang dari aliansi Murim. Banyaknya orang seusianya yang datang ke tempat ini juga tidak lepas dari pandangannya. Dia hanya bisa bergumam bahwa semua orang itu datang untuk masuk ke Baik Mukuan. Aku mungkin adalah yang terlemah dari mereka semua. Apakah ayahku memilihku karena alasan itu? Tanyaannya di benaknya. Sebagian besar mereka yang datang merupakan anak-anak dari keluarga-keluarga yang terpandang. Ada putra kedua dari Shojupa, dari Punggrio, dari Guangju, dan banyak lagi keluarga atau klan menengah dan ternama lainnya. Sepertinya itulah cara mereka berteman. Aku yakin beberapa dari orang-orang ini datang dari keluarga serta klan yang besar kan? Gumam Namgong Mai yang memperhatikan sekitarnya saling berkenalan satu sama lain dengan menyebutkan latar belakang mereka masing-masing. Mata Namgong Mai terus menyisir area sekitar serta satu persatu orang-orang yang semakin ramai berdatangan. Dan akhirnya matanya terhenti pada seorang gadis berbaju maron dan berambut coklat itu. Diam! Mohon perhatiannya. Aku dipanggil Gumakho. Aku dipanggil oleh asosiasi dan aku adalah salah satu guru yang ditugaskan untuk mengajari kalian semua, ucap Gumakho. Gumakho? Bukankah dia Makho? Makho asosiasi besar yang menggunakan pedang besar dan mengalahkan yang jahat, ucap salah satu anak di sana. Tentu mereka semua begitu senang, bersorak ria karena orang yang akan mengajari mereka merupakan sosok yang terkenal. Mereka sangat senang dan tidak menyesal karena telah memohon pada orang tua mereka untuk dikirim ke tempat ini. Ini merupakan markas besar dari Murim Liga. Anak-anak itu akan memasuki Baik Mukuan, sebuah lembaga pendidikan yang ada di bawah Murim Liga. Mereka akan mempelajari serta melatih seni bela diri mereka di sini. Gumakho juga mengatakan kalau sekarang dia akan dengan acak menugaskan masing-masing dari mereka untuk membentuk kelompok mereka sendiri berdasarkan daftar yang telah disusun. Dengan cepat mereka bergerak dan mencari satu sama lain teman kelompok mereka. Baik Mukuan dipisahkan menjadi 12 kelas. Pemisahan kelompok tersebut terinspirasi dari 12 hewan dari distrik 12, yang mana hewan-hewan itu terdiri dari Ja, Chuk, In, Myu, Jin, Sa, Oh, Mi, Sin, Yu, Sul, dan juga Hai. Mohon maaf ya kawan-kawan, Nara sudah cari-cari di beberapa website. Ini arti nama-nama hewan ini apa ya? Ya, yang jelasnya seiring berlalunya waktu, seiring berlalunya chapternya, kita pasti tahu juga apa arti dari nama-nama hewan itu. Baik, kita lanjut. Namgong Mai,
Dia masuk ke dalam kelas Sa atau kelas ular. Luar biasa. Apakah itu berarti kalau apapun kelasnya, gurunya sudah dipilih lebih awal? Dia akan menjadi master dari kelas itu kan? Gumam Nam Gong Mai yang juga begitu senang. Beberapa saat kemudian, kelas ular telah berkumpul dan berada di pusat pelatihan kelas ular. Namun, tidak seorang pun yang mereka temui di sana kecuali sebuah patung yang berbentuk dan bertuliskan ular. Bertanya-tanya tentu mereka di mana guru yang akan mengajari mereka. Dan tidak lama kemudian, muncullah seseorang yang melompat di atas mereka. Orang itu mendarat dengan kerennya di hadapan anak-anak tersebut. Tercengang pastinya mereka melihat orang yang akan menjadi guru mereka itu begitu hebat. Energi yang dikeluarkan dari pria itu begitu banyak yang pastinya membuat anak-anak itu semakin bertanya-tanya apakah dia adalah guru mereka. Maafkan kelancanganku, tapi bisakah aku tahu nama Anda? Ucap seorang anak di sana pada pria yang baru saja tiba itu. Namaku adalah Yang Jung Hyuk, jawabnya. Sontak mereka semakin terkejut, tidak menyangka ketika mendengar nama pria itu. Yang Jung Hyuk merupakan seorang master yang sedang naik daun, dan nama lainnya adalah Little Gyum Guiro. Yang Jung Hyuk kembali melanjutkan ucapannya. Dan aku bukanlah guru kalian. Aku hanya datang ke sini sebagai asisten instruktur. Lanjutnya memperkenalkan dirinya. Dia kelihatan seperti Grandmaster. Kalau dipikir-pikir dia cuma jadi asisten instruktur. Lalu monster seperti apa ya gurunya? Ini hanya untuk 3 bulan. Tapi kalau aku belajar dari seorang Grandmaster, aku pasti bisa menjadi kuat. Dan kau akan mengakuiku kan kak? Gumam Nam Gong Mai di benaknya yang begitu termotivasi oleh dirinya sendiri agar sang kakak pertama, Nam Gong Il, dapat mengakui dirinya. Jung Hyuk lalu mulai memperkenalkan sosok yang akan menjadi guru mereka. Guru yang akan mengajar kalian diketahui sebagai legenda dari Murim Liga. Dengan satu tangannya, dia memenggal leher seorang madman dan membawa Murim Liga pada kemenangan. Dia ada di garis depan dari medan pertempuran Chonghai, dan dia adalah satu-satunya yang menghentikan pawai marinir. Dia adalah komandan dari Black Flower Liga, Gui Myeondok. Dialah guru kalian. Ucapkan salam kalian padanya, ucap Jung Hyuk memerintahkan para anak-anak itu memberi salam untuk menyambut kedatangan guru mereka. Dia melakukan itu semua. Siapa dia? Tanya seorang anak di benaknya. Tidak hanya dia, semua anak di sana juga ikut bertanya-tanya. Pergambaran yang begitu keren, kuat, serta tak tertandingi dari Jung Hyuk membuat mereka berekspektasi tinggi. Namun sayang ketika sang guru muncul, wajah mereka berubah drastis. Dan yah, inilah sosok overpower itu. Sungguh 360 derajat berbeda dengan penggambarannya sebagai seorang jenderal komandan dari organisasi pembunuh terkejam di Murim. Senang bertemu kalian murid-murid. Aku Gui Myeondok, kelas ular. Jadi, aku guru kalian, ucap Gui Myeondok dengan wajah yang begitu pucat lesu, mata hitam tergantung, lemas tak berdaya, seperti orang dengan 1000 masalah yang telah begadang selama 1000 tahun. Hah! Jangankan Nara, bahkan para murid-murid itu pun terplongot terdiam melihat sosok gurunya yang sangat jauh dari karakter yang disebutkan oleh asisten Jung Hyuk sebelumnya. Terlihat murid-murid itu yang membatu karena begitu terkejut dipukul oleh ekspektasi mereka sendiri. Kenapa kau berbohong? Ucap mereka kecewa. Sementara itu di kantor sang pemimpin Murim Liga, aku menyuruhnya untuk melepaskan topengnya. Itu baik-baik saja kan? Ucapnya yang dia sendiri pun sepertinya terlihat ragu akan hal itu. Melihat penampilan dari Gui Myeondok yang merupakan guru mereka, membuat mereka menjadi ragu akan kemampuan Gui Myeondok. Bahkan Nam Gong Mai bergumam bahwa sang guru terlihat sangat lemah. Ini adalah Gui Myeondok. Dia datang ke Baik Mukuan atas rekomendasi dari ketuanya. Pernahkah kalian semua mendengar tentang Black Flower Liga? Tanya Jung Hyuk pada murid-murid itu. Tapi sayangnya anak-anak itu tidak mengetahui apa itu Black Flower Liga. Yang ada mereka malah melanjutkan menggunjing Gui Myeondok. Apakah benar orang itu adalah seorang guru? Bukankah dia kelihatan sakit? Sepertinya dia kelihatan sulit berdiri. Tapi tidak. Bisa jadi ini adalah sebuah tes seperti mari temukan guru yang palsu. Pembicaraan antara anak-anak itu membuat Jung Hyuk begitu kesal dan geram terhadap mereka. Kau bajingan! Dia akan menjadi guru kalian. Kalian harus memberi salam padanya,
teriak Jung Hyuk yang diiringi energi yang keluar bersamaan dengan teriakannya itu. Suara yang begitu keras dan diikuti energi yang begitu kuat tentu saja tidak bisa ditahan oleh para murid. Saking kuatnya bagi murid-murid itu, mereka didorong mundur dan berjatuhan hanya karena teriakan dari Jung Hyuk. Tidak hanya murid-murid itu, bahkan sang guru yang ada di sebelah Jung Hyuk pun ikut terjatuh. Aduh. Guru, apa guru tidak apa-apa? Tanya Jung Hyuk yang menjadi panik. Kenapa gurunya jatuh? Ngomong-ngomong, itu suara yang mengerikan. Gumam Nanggomai yang begitu terkejut tidak hanya karena suara Jung Hyuk, namun juga karena Gui Myeondok yang malah ikut terjatuh. Setelah dia membantu Gui Myeondok bangun, Jung Hyuk kembali memarahi anak-anak itu. Mengabaikan guru kalian. Aku akan menganggap ini sebagai mengabaikan diriku juga. Apa kalian paham? Bentaknya pada para murid itu. Tentu murid-murid itu tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa diam saja. Dan setelah itu, Jung Hyuk mengatakan kalau guru mereka akan mulai mengabsen mereka. Satu persatu nama mereka pun disebutkan oleh Gui Myeondok, mulai dari Cholbyeon, Changdong, Yul Ryong, Soso, Mo Yongbok. Saat mendengar nama itu, bisikan sesama murid kembali terdengar riuh. Bagaimanapun, Mo Yongbok merupakan seorang naga muda dari keluarga Moyong yang begitu terkenal. Orang-orang mengatakan bahwa kalau Mo Yongbok adalah anak yang cerdas, punya wajah tampan, serta juga punya kepribadian yang bagus. Anak itu kelihatannya seperti orang bodoh. Ayahku dan Kelang Moyong, dia pernah berkata bahwa kepala klan kami punya hubungan yang buruk. Akankah mereka membenciku? Gumam Namgongmai. Lalu ada Wan Pyo, seorang Sorim atau Solin. Mereka tentu membawa beban karena ini adalah pusat baik Domurim. Sementara itu, Shaolin seharusnya bergerak untuk menjaga netralitas. Lagi-lagi mereka memuji betapa hebatnya baik Mukuan ini. Bahkan bagi Namgongmai, dia hanya bisa melihat seni bela diri Shaolin yang hanya bisa dia dengar sebelumnya. Absen terus dilanjutkan, dan gadis ini bernama Jegalmi. Klan atau keluarga Jegal merupakan penasehat terkenal untuk Murim Liga, dan merupakan keluarga bangsawan dengan sastra dan juga seni bela diri yang kuat. Jegalmi, aku seharusnya dekat dengannya saat aku masih kecil. Gumam Nanggomai menatap gadis itu. Namun Jegalmi langsung memalingkan wajahnya ketika dia menyadari Namgongmai yang terus menatapnya. Dan yang terakhir, Namgongmai, ucap Guru Myeondok. Seketika semua tatapan mengarah pada Namgongmai. Terdengar suara dari anak-anak lainnya yang membuli Namgongmai. Inikah yang namanya Namgongmai? Satu-satunya yang aku dengar kalau aib dari klan Namgong itu Namgongmai. Kenapa aku tidak terkenal? Gumam Namgongmai yang begitu marah pada dirinya sendiri. Aku dengar peringkatnya tiba-tiba jatuh. Dia sangat memalukan. Aku dengar kalau dia tidak punya stamina sama sekali. Banyak kalimat buruk keluar dari mulut para murid yang menggunjing Namgongmai. Namun tiada yang bisa dia lakukan kecuali menunduk dia meratapi dirinya sendiri. Semuanya, diam! Perintah Jung Hyuk menenangkan suasana ribut dari para muridnya. Guru Myeondok juga mengatakan kalau dia telah selesai mengabsen semua muridnya. 10 orang. Ucap Guru Myeondok yang sedang memikirkan sesuatu. Melihat tingkahannya dari gurunya itu membuat Jung Hyuk menanyakannya apakah ada masalah. Namun Guru Myeondok hanya berjalan mendekat lalu membisikkan sesuatu pada Jung Hyuk. Setelah memberi instruksi pada Jung Hyuk, Guru Myeondok pun meninggalkan tempat latihan kelas ular itu. Itu saja untuk hari ini. Pergi ke asrama kalian, kemasi tas kalian, dan tunggu pengumuman kelas selanjutnya, ucap Jung Hyuk. Kecewa tentu si Namgongmai itu kawan-kawan. Apa? Semua yang aku lakukan hari ini adalah hanya untuk hadir dan absen. Kita lalu dibawa ke pondok Baimdan, di mana para murid kelas ular ini akan tinggal bersama selama mereka berada di kelas ular. Pujian penuh kagum dan takjub terlontar dari kebanyakan murid-murid itu. Mereka memuji tempat ini sebagai tempat yang sangat indah. Akan tetapi di antara banyaknya murid yang memuji tentu ada yang terlihat biasa saja bahkan sedikit tidak puas. Dan dia adalah Mo Yongbok. Aku menduga dia pasti tidak suka dengan kamarnya. Gumam kedua murid itu yang terus saja memperhatikan apa yang dilakukan oleh Mo Yongbok. Bagaimanapun, klan Moyong bukan hanya klan yang terkenal karena kekuatan mereka, tapi juga dengan kekayaan mereka.
Jika dibandingkan dengan klan Moyong, tentu saja tempat ini adalah selokan pikir mereka. Setelah menyimpan barang-barangnya, Moyongbo naik ke atas tempat tidurnya dan langsung berlatih tanpa memperdulikan sekitarnya dan beristirahat sebentar pun. Tentu saja, para murid begitu kagum melihat Moyongbo yang tanpa letih dan bisa langsung fokus bermeditasi untuk latihannya. Namun, sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah drastis ketika melihat Nam Gongmai. Itu berlawanan, secerdas dan sebodoh, ucap salah satu murid di sana dan ditempali lagi oleh murid di depannya. Dia hanya rata-rata dibandingkan dengan kita. Hahaha, puas mereka menertawakan Nam Gongmai. Aku bisa mendengar semuanya, gumam Nam Gongmai yang begitu kesal. Tentu sial bagi Nam Gongmai yang tempat tidurnya berada tepat di sebelah Moyongbo, sebab pasti hanya akan menjadi bahan bulian murid-murid lainnya. Moyongbo, aku sudah pernah mendengarnya dari kakak pertamaku. Jika Moyongbo seumuran dengannya, dia pasti akan sangat cocok. Itu pertama kalinya kakakku memperkenalkan padaku seseorang yang diakui. Di tengah-tengah gumamannya, dia kembali teringat dengan perkataan sang kakak yang hanya memberinya waktu 3 bulan. Dan setelah itu menyuruhnya untuk kembali secara sukarela ke rumah. Meskipun perkataan kakaknya itu merendahkan serta membuatnya marah, namun di sisi lain Nam Gongmai juga menggunakannya sebagai motivasi untuk mendorong dirinya lebih giat lagi untuk berlatih. Dia meraih sebatang kayu, beranjak dari kasurnya dan berjalan menuju ke halaman. 3 bulan. Aku harus bisa mengetahui kemampuanku dalam waktu kurang dari 3 bulan. Gumam Nam Gongmai yang sudah membulatkan tekadnya. Nam Gongmai melatih teknik pedangnya. Tidak peduli seberapa lelahnya dia tidak akan mau menyerah begitu saja dan terus berlatih sepanjang malam dengan sebatang kayu yang digenggam itu. Terlihat pula si Won Piu yang hanya memperhatikannya dari kejauhan. Lalu, para NPC ini, ya tentu saja apa yang bisa mereka lakukan hanyalah bermalas-malasan. Apalagi yang diharapkan dari beberapa NPC kecuali omongannya yang tiada habisnya membandingkan ini dan itu. Salah satu bahkan merendahkan murim liga karena mereka hanya disuruh menunggu saja sampai pengumuman kelas. Baginya murim liga itu cuma sekedar nama, tapi sistemnya sangat berantakan. Bahkan terlihat salah satu di antara mereka yang sudah akan tertidur mengatakan jika dia mendapatkan sebuah posisi, dia akan merubah semuanya. Saat yang lainnya menyarankan untuk pergi ke kamar tamu, bocah yang baru saja akan tertidur langsung terbangun dan bersemangat. Bahkan mereka memiliki ide untuk pergi ke pondok para gadis serta mengajak mereka untuk berjalan-jalan. Sementara itu, di luar pondok, Nam Gongmai terus melanjutkan pelatihannya. Hari demi hari pun berlalu. Namun tiada sehari pun yang dia lalui tanpa latihan. Tidak peduli itu siang, malam bahkan di pagi buta, Nam Gongmai terus saja mengayunkan pedangnya, mengasah latihannya, mengasah kemampuannya atau lebih tepatnya mencari tahu di mana letak kemampuan terbaiknya. Hari demi hari berlalu, hingga seminggu pun telah berlalu. Jung Hyuk mendatangi pondok para murid itu. Semuanya berkumpul, perintahnya. Kehadiran Jung Hyuk menjadi angin segar yang begitu menggembirakan bagi mereka. Bagaimana tidak? Inilah yang mereka tunggu-tunggu selama seminggu ini. Guru Gui Myeondok, asistennya Jung Hyuk, serta para murid kini telah berkumpul di tempat latihan mereka. Dan yang paling bersemangat untuk mendengar pengumuman ini tentu saja Nam Gongmai. Akhirnya, kelas pertama di Baik Mukwan. Aku yakin kakak akan mengakuiku. Kemari, ayo kemarilah, gumamnya yang begitu yakin akan diterima. Tapi lihat saja ini Guru Myeondok, ekspresinya mengingatkan Nara dengan salah satu film horor. Kocak memang guru satu ini. Setelah dia menguap, dia lalu menyebutkan beberapa nama dari murid di sana. Maksudku Moyongbo, Jegalmi, Won Piu, Yul Ryong. Satu persatu nama disebutkan oleh Guru Myeondok yang lagi-lagi membuat Nam Gongmai mengomel di benaknya. Apakah guru itu sangat terobsesi dengan absensi pikirnya? Kecuali, ucap Guru Myeondok yang lagi-lagi menghentikan ucapannya. Mendengar kata kecuali, semua siswa yang tidak disebutkan namanya sebelumnya menjadi begitu tegang menantikan lanjutan dari ucapan Guru Myeondok. Kecuali nama-nama itu, semuanya gagal. Kembali ke rumah kalian. Kalimat terakhir dari Guru Myeondok dan lalu menjatuhkan daftar nama siswa di tangannya. Dan tentu saja bagaikan disambar petir, retak hancur semua harapan Nam Gongmai untuk berlatih di Baik Mukwan.
Sebelumnya, Nam Gongmai telah mendengar pengumuman bahwa selain Mo Yongbo, Jigalmi, Wonpyo, dan juga Yul Ryong, semuanya dinyatakan gagal dan disuruh pulang kembali ke rumah mereka. Masih berdiri diam, dia tidak menyangka dirinya telah gagal. Aku harus kembali dalam seminggu dari sebulan. Kalau kakakku tahu tentang ini. Pikiran Nam Gongmai mulai meliar. Dia begitu panik dan tak tahu bagaimana harus berhadapan dengan sang kakak. Tentunya tidak hanya Nam Gongmai, anak-anak yang lain juga mulai melontarkan protes mereka. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak pernah mendengar ada hal seperti itu dari penerimaan bayi Mukwat. Mereka terus protes karena merasa aneh mereka hanya disuruh menunggu di kamar. Tentu tidak ada yang salah pada diri mereka, pikir anak-anak itu. Apa kau mau mengeluarkan orang yang diremehkan seperti kami karena keluarga kami? Protes mereka terus. Dan tentu saja suara-suara protes mereka membuat Yang Jung-hyuk tak tahan lagi mendengarkannya. Apa kalian melawan guru kalian? Ucapnya yang langsung mengeluarkan pedang dan juga menyebarkan energinya. Manusia satu ini memiliki kesabaran setipis tisu ya kawan-kawan. Dan untuk kesekian kalinya membuat anak-anak tersebut ketakutan hanya karena energi yang menyelimuti tubuhnya. Asisten instruktur Yang Jung-hyuk, sudah tidak apa-apa. Anak-anak perlu tahu kenapa mereka dikeluarkan, ucap guru Myeondok. Akhirnya Yang Jung-hyuk kembali tenang dan memasukkan pedangnya. Kalau Anda berkata seperti itu, baiklah, ucap Yang Jung-hyuk. Aku telah mengamati kalian selama seminggu. Kebiasaan, kepribadian, keunikan serta gaya hidup kalian. Dan aku bisa memberitahukan kalian banyak hal, ucap guru Myeondok menjelaskan kepada mereka alasan mereka gagal. Dan tentu saja anak-anak itu langsung memalingkan wajah mereka seakan tidak ada yang terjadi. Namun berbeda dengan Nam Gongmai. Aku telah berlatih selama seminggu. Tapi kenapa? Ucapnya bertanya-tanya di benaknya karena masih tidak habis pikir setelah semua usahanya, dia tetap saja tidak diterima. Guru Gui Myeongdok juga mengatakan kalau anak-anak itu sudah diberi tanda bahwa selama ini seseorang sedang mengawasi mereka. Begitu terkejutnya Nam Gongmai mendengar perkataan guru Myeongdok. Namun berbeda dengan Mo Yongbo, Jigalmi, Wonpyo, dan juga Yul Ryong yang sepertinya sadar ketika mereka sedang diawasi. Contohnya saja seperti Mo Yongbo pada saat dia bermeditasi di hari pertama mereka di Bait Mukwon, dia dengan cepat meraih dan mengeluarkan pedangnya, mengarahkannya ke arah jendela. Akan tetapi di saat dia siap menerjang orang yang sedang mengawasinya, tidak ada seorang pun yang dia lihat di jendela itu. Meskipun sebenarnya di sana masih ada asisten instruktur Yang Jung-hyuk yang bersembunyi. Dan begitulah dia meninggalkan sebuah tanda di jendela lalu meninggalkannya begitu saja. Lalu begitu pula dengan Jigalmi. Di saat dia sedang bermain catur tradisional Cina sembari membaca buku, dia menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya tidak jauh dari tempatnya itu. Dengan cepat dia meraih bidak catur itu dan langsung melemparkannya ke arah pohon. Namun tidak juga ada seorang di sana yang ditemukan. Atau Wonpyo yang bahkan sampai naik ke atas genteng karena merasa ada seseorang di sekitarnya. Namun dia juga tak kunjung menemukan orang itu. Tapi berbeda dengan Yul Ryong yang memang menyadari kehadiran asisten Jung-hyuk, namun berbeda dengan ketiga orang sebelumnya. Dia malah ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Mungkin dia berpikir sedang ada hantu di kamarnya itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ya, seperti yang bisa ditebak. Tentu saja mereka sama sekali tidak menyadari pengawasan dari instruktur Yang Jung-hyuk. Bahkan Nam Gongmai sendiri juga tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Sungguh sebuah kekecewaan yang teramat dia rasakan. Bagaimanapun selama seminggu terakhir ini dia habiskan untuk berlatih sendirian. Sekarang, kalian mengerti kan? Ucap Gui Myeongdok. Beberapa dari mereka, termasuk Nam Gongmai, hanya diam dan tertunduk lesuh. Tapi, kau tidak bilang kalau itu adalah sebuah tes. Ini tidak valid, teriak salah satu anak itu yang masih tidak terima dengan keputusan guru Gui Myeongdok. Itu benar, ini tidak valid. Ini tidak valid, teriak anak-anak lainnya yang terpancing dengan protes keras dari anak sebelumnya. Aku tidak mengatakan kalau itu adalah sebuah tes. Jadi, ya itu tidak valid. Aku memberikan kalian kesempatan sekali lagi pada anak yang dikeluarkan. Kalian semua harus berlatih tanding melawan asisten instruktur Yang Jung-hyuk. Jika ada seseorang yang bisa memberikan satu pukulan pasti, tidak, tapi hanya sentuhan saja itu sudah cukup untuk lolos, ucap guru Myeongdok menatap mereka semua. Sejenak mereka diberikan harapan, namun kemudian dihempaskan kembali. Sebuah latih tanding dengan Yang Jung-hyuk, sang iblis berpedang pendek. Itu sungguh sial. Apa bedanya antara ini dan juga dikeluarkan, ucap mereka.
Anak-anak itu kemudian berpikir untuk menyerah dan pulang ke rumah saja, meskipun mereka akan bermasalah dengan master mereka nantinya. Tapi berbeda dengan Nam Gong Mai yang menumbuhkan kembali semangatnya. Yang harus aku lakukan adalah hanya untuk memukulnya sedikit. Ini masih ada peluang, gumamnya. Keempat murid yang sudah pasti diterima sebelumnya disuruh menunggu di luar arena latihan. Sementara Nam Gong Mai akan berusaha sekali lagi untuk memastikan diri mereka untuk masuk ke kelas ular ini. Ini sangat mengganggu. Jadi, kalian semua serang aku secara bersamaan. Dan kalian hanya akan berurusan dengan ini. Jangan bilang kalian semua takut dengan sebuah cabang kayu, ucapnya mengompori anak-anak itu. Emosi tentunya mereka yang diremehkan seperti itu. Dia bilang tidak masalah. Jadi kita sikat saja. Kita akan menang kalau kita melakukannya bersamaan, ucap mereka. Tidak menunggu lama, dengan pedang kayu yang telah mereka genggam masing-masing, secara bersamaan mereka semua langsung maju menyerang Jung Hyuk. Namun satu hentakan kaki dari asisten instruktur yang Jung Hyuk sudah mengeluarkan energi yang cukup besar yang membuat langkah anak-anak itu berhenti. Kalian pikir kalian punya kesempatan menang hanya karena kalian melawanku secara bersamaan? Kalian bermimpi. Aku tidak akan menggunakan kemampuanku, karena itu sia-sia untuk kalian, ucap Jung Hyuk. Hiya! Seorang anak mengambil kesempatan untuk menyerang Jung Hyuk selagi dia sedang fokus dengan murid lainnya. Dengan cepat dia berlari dari arah samping dan menggunakan teknik Byung Nil Jang. Kupikir Byung Nil Jang yang kutahu itu seperti petir, tapi ternyata tingkatnya sama dengan tepukan tangan, ucapnya yang dengan mudah menghindari serangan anak itu. Lalu seorang anak lainnya juga berinisiatif untuk maju menyerang asisten instruktur yang Jung Hyuk. Teknik berpedang 10 angin yang dia gunakan juga masih tidak mampu menyentuh Jung Hyuk. Anak-anak yang lain lalu maju dan mencoba menyerang asisten Jung Hyuk satu persatu dengan teknik yang diajarkan di keluarga mereka masing-masing. Namun hasilnya tetap saja sama. Tidak seorang pun mampu menyentuh Jung Hyuk. Hanya dengan pergerakan terbatas, dia menghindari semua serangan yang nyaris mengenainya. Sepertinya aku bisa mencapainya, tapi aku sama sekali tidak bisa, gumam Nam Gong Mai. Bahkan saat ini asisten instruktur yang Jung Hyuk sedang berdiri di atas kepala Nam Gong Mai. Apakah semuanya sudah lelah? Ini baru 1-2 jam yang berlalu, ucap Jung Hyuk. Terlihat wajah dari anak-anak itu yang sudah kelelahan. Tentu mengingat kondisi mereka tidak akan sanggup lagi jika terus melanjutkannya. Mereka akhirnya terlihat benar-benar menyerah dan pasrah. Asisten Jung Hyuk terlalu kuat, perbedaan kekuatan mereka begitu besar, dan akhirnya mereka memilih untuk lebih baik menyerah saja. Guru Kim Myeong-dok yang melihat mereka sudah kelelahan dan memutuskan untuk menyerah, kemudian akan mengambil keputusan juga. Jadi sekarang... belum. Terdengar suara Liri yang sudah begitu lelah namun menolak untuk menyerah langsung memotong ucapan Guru Myeong-dok. Nam Gong Mai dengan tubuh yang sudah berantakan itu, yang bahkan untuk berdiri saja dia begitu gemetaran mengangkat badannya, serta nafas yang begitu tidak beraturan. Dia kembali mengangkat pedang kayunya, menolak untuk menyerah begitu saja di tempat ini. Dia tidak menyerah, tapi nafasnya berantakan. Kau tidak punya tenaga lagi, jadi kenapa kau tidak menyerah saja? Gumam asisten Jung Hyuk. Sementara itu, Nam Gong Mai saat ini sedang berpikir keras bagaimana menemukan cara untuk menyentuh Jung Hyuk. Pikir, ayolah, pikirkan sesuatu. Dia memperhatikan bekas langkah yang ada di tanah, mencoba untuk menghindari pergerakan Jung Hyuk dengan membaca serangan lebih awal berdasarkan jejak yang tertinggal di tanah. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Aku akan mengeluarkan semua tenaga dalamku dan memfokuskannya ke dalam gerak kakiku, gumamnya. Saat dia menemukan sebuah cara untuk menyerang sang asisten, dia tidak menunggu lama lagi dan langsung berlari menuju arah asisten Jung Hyuk. Saat dia sudah dekat, Nam Gong Mai langsung melompat tepat di hadapan asisten Jung Hyuk dan mengayunkan pedangnya. Terkadang menyerah adalah pilihan yang tepat, ucap asisten Jung Hyuk. Asisten instruktur yang Jung Hyuk memang berhasil untuk menghindari serangan Nam Gong Mai. Namun yang dia tidak sangka adalah arah serangan Nam Gong Mai. Jika aku menyerang ke depan, dia ada di mana dia menghindar. Aku bisa mencapainya, pikir Nam Gong Mai yang melihat sebuah peluang di sana. Namun betapa terkejutnya dia. Lagi dan lagi asisten Jung Hyuk dengan mudahnya mampu menghindari serangannya itu. Asisten Jung Hyuk memuji Nam Gong Mai. Itu sesuatu yang bagus untuk membaca arah mundur dari lawan. Tapi sayangnya daya tahan tubuh Nam Gong Mai tidak bisa mendukungnya. Tenaga dalamku, aku perlu menggunakannya lebih banyak.
Ayahku berkata padaku untuk tidak menggunakannya lebih dari ini. Tapi, kalau begini terus, aku akan gagal, pikir Nam Gongmei. Sebuah ledakan kabut terlihat dari arah Nam Gongmei di sana. Saat ini, dia tidak hanya mendorong pikirannya ke batas maksimal, tapi juga tubuh serta energi tenaga dalamnya. Sekali lagi, asisten instruktur Yang Jinghook menyuruh Nam Gongmei untuk menyerah sekarang. Namun, betapa terkejutnya dia ketika melihat ke arah Nam Gongmei. Apa yang terjadi? Gumamnya. Nam Gongmei mendorong dirinya sendiri hingga ke batas maksimalnya. Urat-urat di tangannya timbul bagai akar pohon menembus tanah. Asap bahkan keluar dari mulutnya di saat dia menghembuskan nafasnya. Seluruh tubuhnya mengalami peningkatan yang signifikan karena keinginan yang begitu kuat darinya. Energi berwarna ungu meluap-luap menutupi seluruh tubuhnya. Tangan, kaki, badannya. Otot-ototnya menguat berkali-kali lipat. Matanya putih seakan dia tidak sadarkan diri. Ada apa dengan orang ini? Gumam asisten Jung Hyuk bertanya-tanya. Kita lalu dibawa untuk melihat Nam Gongmei kecil sejenak, di mana terlihat ada seorang wanita yang menghampiri dan menyapa Nam Gongmei kecil. Mau coba ini? Ini sangat bagus untuk tubuhmu loh, ucap wanita itu dengan senyum jahatnya sembari menyodorkan sebuah pil berwarna ungu. Layaknya balita pada umumnya, Nam Gongmei menerima dan langsung memakan pil itu tanpa rasa curiga sama sekali. Dan saat itulah semuanya berubah. Seisi istana dibuat begitu panik seketika dengan kondisi dari Nam Gongmei. Dengan cepat, sang ayah tiba di kamar Nam Gongmei. Dia menanyakan apa yang telah terjadi. Namun, tabib itu tidak yakin ingin mengatakan apa. Betapa terkejutnya sang ayah ketika dia melihat kondisi tubuh dari anaknya itu. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Tanya sang ayah panik. Tuhan, begini Tuhan. Kelihatannya Tuan muda sudah diracuni. Jawab sang tabib yang cukup gugup menyampaikan kebenarannya. Jelas begitu marah sang ayah terhadap pelaku itu. Gelap kini pikirannya karena anaknya diracuni. Racun? Dia tanpa rasa takut melakukan ini di dalam istana Nam Gongsi. Cari dia sekarang juga. Aku akan membunuhnya. Teriaknya begitu marah. Seorang pelayan mencoba melawan rasa takutnya dan memberanikan diri untuk menenangkan Nam Gongjo. Dia mengatakan saat ini hari ulang tahun tuan mudanya sudah dekat. Jadi untuk menemukan pelakunya di antara begitu banyaknya tamu yang datang tentu bukan perkara mudah. Kondisi Nam Gongmei semakin parah. Wajahnya memanas, urat-uratnya menegang. Dia terus berteriak kesakitan dan memuntahkan begitu banyak darah. Bahkan wajahnya kini hampir sepenuhnya berwarna ungu. Sang tabib juga mencoba menenangkan Nam Gongjo. Kondisi maknai lebih diprioritaskan daripada menemukan pelakunya, ucap tabib itu. Penawarnya pasti ada di istana Namgong. Cepatlah dan sembuhkan dia, ucap sang ayah yang begitu marah. Tabib itu mengatakan kalau gejala keracunannya sudah jelas, tapi ada yang aneh dengan itu. Tentu sang ayah Nam Gongjo bertanya-tanya apa maksud tabib itu. Sang tabib mengatakan bahwa ini memang seperti diracuni, akan tetapi pada waktu yang bersamaan ini tidak seperti diracun. Mendengar perkataan sang tabib, Nam Gongjo langsung memeriksa tubuh dan dantian anaknya. Dan benar saja, dia menemukan ada yang aneh pada dantian sang anak. Hawkfield, apakah dia dikotori oleh energi lain? Apakah ini racun sanggong? Racun yang menyebarkan kekuatan ke dalam dantian yang menyebabkan seseorang mustahil untuk menggunakan seni bela diri. Jika benar ini adalah sanggong, ini harusnya menghilang. Ini akan dikelompokkan dengan dungeon atau dantian, jenis racun yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sang ayah saat ini benar-benar panik. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk menolong anaknya lepas dari racun tersebut. Dia lalu membangunkan Nam Gongmei. Dia harus segera menghentikan energi yang mengalir di tubuh Nam Gongmei. Mai, bertahanlah. Kau harus bisa menahannya, ucap sang ayah yang terus mengalirkan energinya untuk menahan energi yang terus menyiksa Nam Gongmei karena efek dari racun itu. Kita lalu diperlihatkan dungeon dari Nam Gongmei, di mana dungeonnya hampir dipenuhi oleh energi jahat yang berasal dari racun yang dia konsumsi sebelumnya. Syukurnya sang ayah secara perlahan mampu menetralisir dan mengunci energi jahat itu, hingga akhirnya kondisi tubuh Nam Gongmei kembali normal. Tentu ada kesedihan yang teramat dalam yang dirasakan oleh sang ayah, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Mulai sekarang, kau tidak akan bisa memperkuat kekuatanmu. Semakin banyak kau memakainya, semakin banyak dia akan menjadi liar di dalam tubuhmu. Maafkan aku karena tidak mampu mengobatimu, ucap sang ayah. Kita kembali ke masa sekarang, di mana energi jahat itu keluar meluap-luap,
membuat Nam Gong Mai seakan-akan menjadi seorang monster secara perlahan. Asisten instruktur Yang Jung Hyuk terus menatap perubahan yang terjadi pada Nam Gong Mai. Pada dasarnya dia mengetahui siapa anak itu. Namun yang ada di pikirannya saat ini adalah bahwa Nam Gong Mai berusaha untuk menggunakan semua kekuatannya. Tentu perubahan drastis yang terjadi pada Nam Gong Mai juga tidak lepas dari pengamatan sang guru Gui Myeondok. Nam Gong Mai dengan cepat berlari dan melompat ke arah asisten Jung Hyuk. Bahkan dirinya juga tidak menyangka Nam Gong Mai akan secepat itu tiba di hadapannya. Tidak hanya asisten instruktur, bahkan anak-anak yang lainnya juga dibuat terpelongo melihat kecepatan dari Nam Gong Mai. Lagi-lagi tebasan dari Nam Gong Mai dapat dihindari dengan mudah oleh asisten Jung Hyuk. Meskipun sejauh ini dia belum berhasil mengenai sedikit pun tubuh dari asisten instruktur Jung Hyuk, namun Nam Gong Mai enggan untuk berhenti mencoba menyerangnya. Aku tidak bisa berhenti. Tidak, aku harus menyerangnya, gumam Nam Gong Mai. Saat ini dia tidak bisa mengendalikan sepenuhnya tubuhnya itu. Guru Gui Myeondok yang sedari tadi memperhatikannya pun mulai tersadar akan sesuatu. Gejala ini, gumamnya yang sedikit serius. Nam Gong Mai yang tiada hentinya menyerang instruktur membuatnya semakin bertanya-tanya. Gerakannya berubah drastis. Apakah kau menyembunyikan tenaga dalammu, gumam Jung Hyuk? Entah sudah berapa lama, tapi Nam Gong Mai terus saja menyerang tanpa lelah. Meskipun pada akhirnya dia lagi dan lagi dilemparkan dan tidak satupun serangannya bisa mengenai Jung Hyuk. Asisten instruktur Yang Jung Hyuk tidak sedikit pun terlintas di pikirannya sebuah kecurigaan tentang perubahan yang terjadi pada Nam Gong Mai. Malah sebaliknya, dia seakan mulai menyukai latihan tanding ini. Kecepatannya tidak turun sama sekali. Ini menarik, gumamnya. Semakin Nam Gong Mai mendorong dirinya ke batas maksimal, semakin tersiksa tubuhnya. Dia bahkan sudah memuntahkan darah berkali-kali, sementara Jung Hyuk malah tersenyum. Dan sesaat kemudian, Nam Gong Mai dengan cepat kembali menerjang ke arah asisten instruktur Yang Jung Hyuk. Di saat yang bersamaan, sesaat Nam Gong Mai akan mengayunkan pedang kayunya, guru Gui Myeondok juga tiba-tiba ada di antara mereka berdua. Jung Hyuk heran mengapa sang guru tiba-tiba melompat ke arah mereka berdua. Tentu dia bertanya-tanya di benaknya. Namun, saraf Nam Gong Mai dengan cepat ditotok oleh guru Myeondok untuk menghentikan pergerakannya. Dan tentu saja, seketika itu Nam Gong Mai tidak sadarkan diri. Tidak hanya dia yang terjatuh, bahkan guru Myeondok pun ikut terjatuh. Sang asisten tentu langsung panik dan menanyakan apakah guru Myeondok baik-baik saja. Guru Myeondok mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sehari saja aku akan membawa Nam Gong Mai ke kantor. Lalu Nam Gong Mai sudah lulus, ucap guru Myeondok. Terkejut pastinya Jung Hyuk mendengar guru Myeondok menyatakan bahwa Nam Gong Mai lulus pada penerimaan ini. Dia ingin protes, namun langsung dibantah oleh sang guru. Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya melewatimu dianggap lulus? Ucap guru Gui Myeondok sembari menunjuk pakaian asistennya yang sudah robek itu. Tentu dia semakin terkejut ketika melihat pakaiannya. Dia tidak menyangka, bahkan dia tidak menyadarinya. Tidak hanya asisten Jung Hyuk, bahkan anak-anak lainnya juga tidak menyangka Nam Gong Mai berhasil menyentuh asisten instruktur Yang Jung Hyuk. Dan begitulah akhirnya Nam Gong Mai dinyatakan lolos sebagai salah satu murid di Baek Mukwon yang berada di kelas Sa atau kelas ular itu. Kita lalu diperlihatkan guru Myeondok yang sudah berada di kantornya. Begitu pula dengan Nam Gong Mai yang masih tidak sadarkan diri. Guru Myeondok lalu menyentuh tangan Nam Gong Mai dan secara perlahan menyerap energi yang berlebihan itu. Hingga akhirnya semua energi yang keluar dan menyebar di tubuh Nam Gong Mai dibersihkan dan tubuhnya kembali normal lagi. Karena tidak ada penjelasan dari sang pengarang, jadi kita sebut saja itu energi jahat atau energi ungu, yang bahkan ketika guru Myeondok menyerapnya memberikan sedikit efek pada tangannya. Aku mengetahuinya, gumam guru Myeondok. Tidak lama setelah dia berhasil menetralkan tubuh Nam Gong Mai, asisten instruktur Yang Jung Hyuk datang menyusul mereka dan meminta izin untuk masuk. Yang Jung Hyuk menanyakan bagaimana kondisi dari Nam Gong Mai, dan tentu saja guru Myeondok mengatakan bahwa Nam Gong Mai baik-baik saja. Sejenak dia hanya diam, entah ingin memulai perkataannya dari mana. Guru Gui Myeondok tentu menyadari kalau Jung Hyuk datang tidak hanya untuk menanyakan keadaan Nam Gong Mai. Kau kelihatannya punya sesuatu untuk dikatakan kan? Ucap guru Myeondok. Apa Anda yang melakukannya? Tanya asisten Jung Hyuk. Kedengarannya, kau yakin kalau aku yang melakukan itu? Jawab guru Myeondok sembari menatap Jung Hyuk dengan cuek. Pada dasarnya, guru satu ini sungguh malas menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau mencoba untuk meloloskan Nam Gong Mai? Tanya Jung Hyuk lagi.
Benarkah? Balas guru Myeondok yang seakan-akan begitu terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh asisten instrukturnya itu. Aku mengerti, ucap Yang Jung-hyuk. Dia juga tidak mempertanyakan lagi keputusan dari sang guru. Dan ya, kemudian mereka berdua hanya diam saja menatap Nam Gong-mai yang masih berbaring tidak sadarkan diri. Di awal chapter, kita diperlihatkan seseorang yang datang menemui Nam Gong-jo. Dia melaporkan bahwa dia sudah mengirim Nam Gong-mai ke kelas ular. Baiklah, aku mengerti. Kalau itu adalah Gui Myeondok dari Black Flower Liga. Nam Gong-jo tidak menyelesaikan perkataannya, namun mengetahui sang anak dimasukkan ke kelas yang berada di bawah bimbingan guru Myeondok membuatnya sedikit lega. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Nam Gong-mai yang masih terlihat lemas dan perlahan membuka matanya. "Apa kau sudah sadar sekarang?" tanya guru Gui Myeondok dengan wajah yang begitu seram. Dan wah, kaget keduanya kawan-kawan. Ya gimana pun Nara juga kalau kayak gitu pasti bakal kaget. Tapi si guru Gui Myeondok ini malah ikut-ikutan kaget kawan-kawan. Dubrak, suara pintu yang didorong begitu keras oleh Yang Jung-hyuk. "Apa yang terjadi?" teriaknya begitu panik mendengar suara teriakan dari keduanya dan langsung bergegas masuk. Dan ya begitulah ekspresi ketiganya. Guru yang kocak, asisten yang panikan, serta ditambah murid yang masih labil. Kamu sudah sadar sekarang?" tanya guru Myeondok. Nam Gong-mai mengiyakannya, namun dia bertanya-tanya mengapa dia bisa ada di tempat ini. "Kau tidak ingat?" "Seberapa banyak yang kau ingat?" tanya guru Myeondok lagi. Aku mencoba untuk mendorong kekuatanku sampai batasnya. Saat aku berpikir kalau aku tidak boleh gagal. Dan jawab Nam Gong-mai yang benar-benar lupa selanjutnya. "Dan kau tidak ingat lagi kan?" ucap guru Gui Myeondok. Nam Gong-mai dengan malu-malu mengiyakan perkataan dari sang guru. "Iya, aku tahu itu. Kau mungkin tidak mengingatnya. Tapi kau lolos. Kau sepertinya sudah baikan. Jadi, ayo kita keluar dan menyapa anggota yang lainnya," ucap guru Gui Myeondok memberitahukan bahwa dia sudah dinyatakan lolos. Tentu Nam Gong-mai tidak menyangkanya. "Aku lolos," gumamnya penuh tanya. Kita lalu dibawa ke tempat latihan kelas ular, di mana di sana juga sudah ada Mo Yongbo, Jegalmi, Wonpyu, dan juga Yor Reong yang menunggu sang guru. Tatapan Mo Yongbo sedikit sinis ketika menyadari guru Gui Myeondok dan juga asisten instruktur Yang Jung-hyuk yang datang bersamaan dengan Nam Gong-mai. Sesampainya mereka, Nam Gong-mai langsung bergabung dengan keempat rekannya itu. "Sekarang 5 dari kalian adalah kelas ular. Tidak peduli apa kesulitannya di masa depan, kalian harus bergerak dalam kesatuan dan melaksanakan misi kalian," ucap guru Myeondok yang memberikan mereka arahan. Mendengar kata misi membuat mereka bertanya, dan guru Myeondok pun menjadi panik. Tidak, maksudku itu bukan sebuah misi, melainkan sebuah proses pembelajaran," ucapnya yang langsung klarifikasi di tempat. "Dia tadi bilang itu sebuah misi," ucap kelima murid itu bersamaan. Guru Gui Myeondok juga mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan dipilih menjadi seorang pemimpin. "Pemimpin akan bertugas membantuku sebagai guru dan memimpin kelompok. Tapi aku tidak akan memilih seorang pemimpin," ucap guru Myeondok. "Lalu siapa yang akan?" Namun sebelum Mo Yongbo menyelesaikan pertanyaannya, guru Myeondok langsung melanjutkan perkataannya. "Kalian harus memilih pemimpin kalian sendiri demi masa depan kalian. Evaluasi diri kalian satu sama lain dalam sebulan. Bukankah itu kedengarannya seru kan?" lanjut guru Myeondok pada murid-muridnya. Sang pengarang lalu menarik kita mundur melihat pelatihan dari Mo Yongbo, di mana dia menggunakan teknik berpedang yang diajarkan oleh kliennya dan menumbangkan begitu banyak pohon hingga memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Dia menghentikan latihannya ketika menyadari bahwa sang ayah datang dan langsung menyapanya. Ayahnya memujinya dengan mengatakan bahwa Mo Yongbo telah mencapai prestasi yang luar biasa. "Kau yang akan menjadi kepala keluarga yang selanjutnya. Tidak boleh puas dengan kemampuanmu yang sekarang ini. Kau mungkin jenius di mata masyarakat, tapi itu memalukan bagi Moyong," ucap kepala keluarga Moyong, Mo Yonggang yang juga merupakan ayah dari Mo Yongbo. "Aku sadar, aku akan melakukan yang terbaik dan mengabdikan diri," ucap Mo Yongbo. "Dan menjadi pemimpin murim yang selanjutnya. Kau harus bisa masuk Bai Mukwon dan membuat pencapaian. Moyong, kita harus menjadi penguasa kan?" ucap Mo Yongbo yang langsung memotong perkataan dari ayahnya. Mata dari Mo Yonggang menyala. Wajahnya yang begitu tegas menggambarkan tekad yang begitu besar untuk membawa keluarga Moyong sebagai penguasa dunia.
Kita kembali ke masa sekarang, di mana Moyombo bergumam bahwa menjadi pemimpin di kelas ini akan menjadi pencapaian pertamanya. Tidak hanya Moyombo, Nam Gongmai juga memiliki tekad yang sama besarnya. Berbeda dengan Moyombo, Nam Gongmai bertekad menjadi pemimpin kelas agar dia dapat diakui oleh kakak pertamanya dalam 3 bulan ke depan. Guru Gui Myeondok lalu mengatakan kalau mereka akan mulai kelas pertama mereka dan dia menyodorkan sebuah kantong kepada masing-masing muridnya. Kantong ini berisi beberapa sesuatu yang penting. Kalau kau melihat isi dari kantong ini, kau akan dapat poin terendah, ucap Guru Myeondok menjelaskan peraturannya kepada mereka. Dia lalu melanjutkan penjelasannya. Tujuan kalian ada di puncak sana. Kau harus membawa kantong ini dalam keadaan utuh. Aku akan memberikan poin berdasarkan urutan kedatangan kalian. Lalu berangkatlah setelah tur makan Korea atau sekitar 30 menit. Di sana mungkin ada sesuatu yang berbahaya. Melihat tingkah sang guru yang mulai menyeleneh, asisten instruktur Yang Jung Hyuk langsung menggendongnya dan meninggalkan murid-murid itu. Sesaat setelah guru Gi Myeondok dan juga asisten Jung Hyuk meninggalkan mereka dengan cepat langsung bergegas dan berlomba-lomba untuk menuju puncak gunung yang ditunjuk sebelumnya. Saat yang lainnya dengan cepat, Nam Gongmai terlihat sudah ngos-ngosan meskipun belum lama berlari. Dan dia hanya bisa menyemangati dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka ada di usia yang sama denganku, tapi jarak peringkat mereka itu jauh denganku. Gumamnya yang hanya bisa melihat keempat lainnya berlari dengan cepat. Berada di posisi terdepan, Moyombo terus berlari dan melompat. Akan tetapi, dia tanpa sengaja memicu sebuah jebakan yang telah disiapkan sebelumnya. Bagi Moyombo, jebakan seperti itu tentu tidak bisa menghentikannya. Dia dengan mudah mengayunkan pedangnya dan menghancurkan kayu-kayu runcing yang dengan cepat ke arahnya. Murid-murid tersebut pastinya sedikit terkejut, karena ternyata pada tes ini di sepanjang jalan telah disiapkan sebuah jebakan. Moyombo menggunakan tenaga dalamnya untuk menerobos jebakan dan rintangan dengan mudahnya. Tidak hanya Moyombo, Jegalmi juga mampu menghindari batang kayu dengan ukuran besar yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Wonpyo dengan santainya juga mampu menangkis semua anak panah yang tertuju kepadanya. Berbeda dengan ketiganya, Yul Reong lagi-lagi hanya bisa bersembunyi di balik pohon. Mungkin inilah keunikannya, makanya dia dipilih sama Guru Myeondok. Berbeda dengan Yul Reong, Nam Gongmai hanya berdiri diam dan ngeri melihat ketiga rekannya menerobos perangkap-perangkap itu dengan mudahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia menerobos semua perangkap ini? Haruskah aku menyerah? Haruskah aku menyerah mendapatkan posisi pemimpin? Gumam Nam Gongmai. Kita lalu diperlihatkan di puncak gunung di mana asisten instruktur Yang Jung Hyuk dan juga Guru Myeondok yang sedang menguap menanti murid-murid itu. Dan seperti yang sudah kita tebak, Moyombo menjadi murid pertama yang sampai di puncak gunung dan menyelesaikan tesnya. Berbeda dengan asisten Jung Hyuk yang tidak menyangka Moyombo tiba secepat ini, ekspresi dari Guru Myeondok sama sekali biasa saja dan bahkan terlihat begitu malas. Asisten Jung Hyuk lalu menyuruh Moyombo membuka kantung yang sebelumnya diberikan kepada mereka. Betapa terkejutnya Moyombo ketika dia membuka kantong itu dan melihat apa yang ada di dalam kantong tersebut. Isi dari kantong itu ternyata adalah seekor burung yang sudah mati dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Gelap tentu penglihatan dari Moyombo. Dia begitu kesal saat ini. Jegalmi dan Wonpyo yang baru saja tiba juga terlihat kebingungan melihat ekspresi dari Moyombo. Jegalmi, Wonpyo, dan Yul Reong, buka kantong kalian juga. Perintah Guru Gui Myeondok ketika Yul Reong juga tiba tidak lama setelah Jegalmi dan Wonpyo. Seperti Moyombo, ketiga murid ini juga dibuat terkejut ketika mereka membuka kantong yang mereka bawa dari awal. Namun berbeda dengan kondisi burung yang dibawa oleh Moyombo, burung ketiganya masih hidup meskipun burung pipit mereka terlihat kesakitan. Lalu yang terakhir tentu saja itu adalah Nam Gongmai. Dia begitu kesulitan selama di perjalanan untuk mencapai puncak gunung ini. Aku yang terakhir. Haruskah aku mengecek kantungku juga? Gumamnya melewati keempat murid lainnya yang sudah membuka kantong mereka. Nam Gongmai langsung membuka kantongnya. Meskipun dia cukup kebingungan, tapi dia masih sedikit santai dibandingkan keempat lainnya. Apakah ada burung pipit di kantungku? Kenapa dia tidak bergerak? Gumamnya sembari menyodorkan kantongnya kepada Guru Myeondok. Sebelumnya, burung pipit itu dibuat tidak bergerak menggunakan teknik telunjuk akupuntur. Dan begitulah cara Guru Myeondok menggerakkannya kembali. Berbeda dengan burung milik Moyombo, Jegalmi, Wonpyo, dan juga Yul Reong, burung dari Nam Gongmai terlihat sehat dan bahkan bisa langsung terbang dan berkicau dengan bebas. Nam Gongmai begitu senang melihat burung di kantongnya itu bisa terbang dengan sehat. Aku yakin punyamu itu yang paling sehat, soalnya kau itu lambat, ucap Jegalmi kesal.
Langsung kena mental pastinya si Nam Gong Mei ini kawan-kawan. Meskipun sebenarnya hanya Nam Gong Mei saja yang berhasil membawa kantongnya dengan burung pipit yang masih sehat di dalamnya, tapi dari ekspresi mereka dialah yang terlihat paling murung. Aku berkata, ada sesuatu yang berharga di dalam kantong, ucap Guru Myeondok. Apakah burung itu penting? Balas Ma Yongbo yang terlihat masih tidak terima. Apa yang ada di dalam kantong kalian adalah akar dari kehidupan yang bocor. Alasan mengapa faksi berbeda dari Sapa dan Magyo, itu adalah kekuatan untuk melindungi. Kau, Ma Yongbo, yang sampai pertama tapi burungnya mati, kau mendapatkan poin terendah. Dan kau, Nam Gong Mei, yang datang terlambat tapi berhasil melindungi burungnya, juga mendapatkan poin terendah, ucap Guru Gui Myeondok. Sementara itu, peringkat pertama adalah Jegalmi, diikuti oleh Won Pyo yang berada di posisi kedua, dan ketiga adalah Yu Reong. Saat sang guru mengumumkan poinnya, Ma Yongbo malah meninggalkan tempat itu dengan acuhnya. Kau, kemana kau akan pergi selama pembelajaran? Panggil asisten Jung Hyuk. Namun Guru Myeondok menahannya dan membiarkan Ma Yongbo pergi. Sudah, tidak apa-apa. Dia perlu waktu untuk berpikir, ucap Guru Myeondok. Setelah itu, dia mempersilahkan kepada murid-muridnya untuk beristirahat. Kecuali Ma Yongbo, keempat murid itu terlihat beristirahat di tempat yang sama. Mereka saling berkenalan satu sama lainnya. Bagaimanapun, sebelumnya mereka tidak sempat saling berkenalan. Nam Gong Mei menanyakan apakah Won Pyo berasal dari Shaolin dan siapa namanya. Won Pyo hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Nam Gong Mei. Nam Gong Mei merasa tidak enak karena berpikir telah mengganggu Won Pyo. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia juga berpikir apakah Won Pyo tidak ingin berbicara dengannya karena Won Pyo sedari tadi hanya diam saja saat Nam Gong Mei mengajaknya untuk mengobrol. Won Pyo membuka sebelah matanya, melirik Nam Gong Mei. Lalu dia mengeluarkan sebuah alat tulis dan mencatat sesuatu untuk disampaikan pada Nam Gong Mei. Namaku Won Pyo, aku berlatih ketenangan atas perintah dari kepala biksu. Tulis Won Pyo pada kertas yang diperlihatkan kepada Nam Gong Mei. Tentu saja semakin merasa tidak enak si Nam Gong Mei itu dan segera meminta maaf kepada Won Pyo. Sesaat kemudian, Jegalmi menyadari ada orang yang datang mendekat ke tempat mereka. Terdengar salah satu dari mereka yang menyarankan untuk kembali sekarang karena tidak tahu sudah berapa jauh mereka pergi. Apakah ini tempat latihan untuk kelas yang lain? Tanya Dang Wiju dari kelas babi atau kelas Hai. Kedua orang itu adalah murid dari kelas babi dan satunya lagi bernama Hyun Mogi. Mereka berdua mendatangi murid-murid kelas ular dan yang tidak Dang Wiju sangka adalah kehadiran dari Nam Gong Mei. Nam Gong Mei, kenapa kau di sini? Tanya Dang Wiju. Dang Wiju? Ucap Nam Gong Mei yang terlihat panik karena kehadiran Dang Wiju. 4.000 racun, salah satu dari 5 generasi. Di antara faksi baik Domurip, itu adalah sekolah bergengsi yang paling menyerupai Sapa. Kekejamannya dengan segala cara, menggunakan pikiran dan bahkan racun. Apakah Nam Gong Mei, aib dari klan Nam Gong masuk ke Baik Mukwan? Tanya Hyun Mugi. Grup macam apa ini? Ucap Dang Wiju merendahkan. Dengan gugup dan terbata-bata, Nam Gong Mei mengatakan kalau ini adalah kelas ular. Hah? Ular? Kelas ular sepertinya punya standar yang rendah. Maksudku, mereka menerima aib dari klan. Apakah kau meminjam kekuatan keluargamu? Apa ada hubungan? Ucap Dang Wiju yang terus merendahkan kelas ular dan juga Nam Gong Mei. Namun Nam Gong Mei hanya bisa diam dan menggaruk kepalanya. Siapa yang akan mengatakan itu? Dia melakukan pekerjaan kotornya dengan 4.000 racun di punggungnya, gumam Nam Gong Mei. Walaupun Nam Gong Mei dapat tertawa meskipun itu terpaksa, namun tidak dengan teman-temannya yang lain yang begitu jengkel mendengar semua hinaan yang keluar dari mulut Dang Wuji. Omong kosong! Apa yang kau bicarakan? Ucap Jegalmi yang tiba-tiba berdiri dan langsung membentak Dang Wiju karena sudah tidak tahan lagi dengan semua ucapannya. Jegalmi, kau di sini juga rupanya, ucap Dang Wiju. Pikirkan saja urusanmu, bisakah kau pergi saja dari sini? Balas Jegalmi. Hah, sepertinya klan Jegal membual tentang menjadi anggota Murim Liga. Tapi, jika kau tidak ingin menjadi musuh Dang Mun kita, lebih baik kau diam saja, ucapnya mengancam Jegalmi. Ucapannya tentu membuat Jegalmi begitu marah. Menyingkir dari jalanku, ucap Mo Yongbo yang berjalan dari arah belakang Dang Wiju. Mo Yongbo, orang ini, dia juga di kelas ular, gumam Dang Wiju yang semakin terkejut tidak menyangka bahkan Mo Yongbo juga masuk di kelas ular. Mo Yongbo, lama tak berjumpa. Aku melihatmu sekali saat pertemuan generasi kelima. Aku tidak tahu, balas Mo Yongbo memotong ucapan Dang Wiju yang so akrab padanya. Apa kau? Ucap Dang Wiju begitu marah karena Mo Yongbo yang tidak peduli dengannya dan langsung melewatinya begitu saja. Dia langsung berbalik dan menarik bahu Mo Yongbo.
Beraninya mengabaikanku hanya karena ayahmu dan ayahku itu dekat, ucapnya membentak Moyongbo. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan kita menjadi dekat satu sama lain? Ucap Moyongbo dengan cepat menarik dan memutar tangan Dang Wiju hingga membuatnya berlutut. Jangan pura-pura ramah padaku. Moyongbo menepis dan melepaskan tangan Dang Wiju lalu beranjak meninggalkannya. Kau, beraninya kau menghinaku seperti ini, gumam Dang Wiju yang tidak terima atas perlakuan Moyongbo padanya. Dang Wiju yang tidak terima lalu mengumpulkan ki racun di telapak tangannya. Dengan cepat dia melompat dan menerjang Moyongbo dengan teknik belati beracun miliknya. Tangan yang diselimuti ki beracun itu semakin dekat untuk menusuk punggung Moyongbo. Namun Moyongbo menyadari serangan tersebut dan dengan cepat memutar badannya serta meninju belati beracun dan Wiju, dan mampus hendak tuh jari-jari langsung patah. Dang Wiju berteriak kesakitan. Namun Moyongbo sama sekali tidak peduli dan meraih perutnya. Moyongbo mencengkram dan lalu akan memutar perut Dang Wiju. Sebentar, gumam Dang Wiju begitu panik dan ketakutan. Beruntungnya bagi Dang Wiju karena asisten Jung Hyuk tiba tepat waktu sesaat sebelum Moyongbo akan menggunakan tekniknya. Apa kau ingin membunuhnya? Ucap asisten Jung Hyuk pada Moyongbo. Moyongbo hanya diam dan menatap tidak suka kepada asisten instruktur. Asisten instruktur yang Jung Hyuk melepaskan tangan Moyongbo. Begitu pula dia yang melepaskan cengkramannya dan berlalu meninggalkan mereka. Asisten Jung Hyuk menyuruh Dang Wiju untuk segera pergi mengobati jarinya yang sudah patah-patah itu. Pakai plot cerita lagi. Coba langsung diin saja tikus satu ini kawan-kawan. Mukamu serius sekali, ucap Guru Myeondok. Aku khawatir dengan Moyongbo. Dia menjadi semakin agresif, balas asisten Jung Hyuk. Kebalikan dari sang asisten yang begitu khawatir, sang guru malah tidak khawatir sama sekali dan bersikap biasa saja. Kita lalu diperlihatkan sebuah tumpukan tanah di bawah pohon besar. Entahlah, tidak ada penjelasan dari sang pengarang. Tapi menurut Nara, itu adalah burung pipit yang mati dan dikuburkan oleh Moyongbo. Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali berkumpul dan melanjutkan kelas mereka. Terlihat wajah dari murid-murid itu yang sedikit cemas. Bagaimana tidak, mereka melihat guru mereka yang seharusnya kuat, malah begitu kewalahan mengangkat sebongkah batu. Ini akan membuat kalian jadi mahir bertarung. Kalian belajar. Metode yang didapatkan dari pelatihan ini akan membuat kalian jadi seorang ahli. Keahlian. Dan tiba-tiba guru Gi Myeondok pun rebah ke belakang. Memang si pura-pura lemah ini. Ya, tapi setidaknya tidak seperti itulah kan kawan-kawan. Dan tentu kesekian kalinya para murid-murid tersebut semakin ragu dengan kemampuan sang guru. Guru kami, mau dilihat bagaimanapun juga, dia sama sekali tidak kelihatan kuat. Rasanya dia melakukannya sekitar 30 kali. Apa ini program pelatihan yang sangat sulit? Meskipun mereka tidak mengungkapkannya, namun di pikiran mereka semua tentang guru mereka adalah sama, yaitu keraguan. Latihan Sukotu 1000 kali tanpa Naigong, ucap sang guru mengusap keringatnya karena kelelahan. Mana badannya ya memang totalitas juga si guru ini menjadi lemah. Dan sekarang adalah giliran mereka semua perintah sang guru. Tekuk lagi kaki kalian. Berproseslah layaknya penunggang kuda, ucap guru Gi Myeondok memberikan arahan kepada murid-muridnya itu. Selanjutnya mereka diarahkan untuk membangun fondasi yang kuat dengan mengangkat batu besar. Ini merupakan metode pelatihan untuk tetap berdiri teguh dan menyerang balik. Dan mereka disuruh mengangkat batu besar itu sebanyak 1000 kali. Lihatlah wajah kesal orang ini. Sinting, kau mau aku melakukan ini tanpa adanya komplain? Gumam Nam Gongmai yang hanya bisa mengomel di dalam hatinya. Tidak hanya sampai di situ, setelah selesai, mereka langsung disuruh untuk melakukan squat sebanyak 1000 kali juga. Dan akhirnya mereka diperbolehkan istirahat. Pelatihan ini benar-benar gila. Aku bahkan berlatih setiap hari supaya bisa mengejar Hyung dan Nona, ucap Nam Gongmai yang bahkan pakaiannya pun basah karena keringat. Dia bergumam apa yang dilakukan oleh teman sekelasnya yang lain, dan tiba-tiba muncul Jegalmi di hadapannya. Nam Gongmai, kau masih saja lemah, ucap Jegalmi. Nam Gongmai hanya bisa tersenyum dan tertawa. Bagaimanapun dia tidak bisa membantah pikirnya. Jegalmi mengatakan kalau klan Namgong akan lebih masuk akal jika mengirim Namgong Hui atau Namgong Hi. Jegalmi mengatakan itu karena dia terus bertanya-tanya dengan keputusan yang tidak bisa dia pahami itu. Kau tahu, aku tidak bisa menahan rasa penasaranku, ucap Jegalmi. Aku tahu kepribadianmu memang begitu. Aku yakin pas masih kecil juga sama, gumam Nam Gongmai. Jangan ketawa, dan jawab saja pertanyaanku. Aku masih ada pertanyaan lain yang butuh jawaban, ucapnya mendesak Nam Gongmai.
Aku tidak tahu kenapa dia mengirimku. Oh iya, itu kan karena kau bodoh, balas Jegalmi. Gadis satu ini mulutnya ringan sekali ya kawan-kawannya. Nam Gongmai lalu menanyakan hal lain yang membuat Jegalmi penasaran. Itu karena aku adalah Jegal Sega yang sebentar lagi akan menjadi ketua, jawab Jegalmi. Dia kemudian menjelaskan kepada teman-teman sekelasnya tentang satu hal yang membuatnya merasa janggal. Sebelumnya, dia kembali dari Baik Mukwan untuk mencari tahu situasi umum. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti di Baik Mukwan ini. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gui Myeondok, orang yang menjadi guru mereka di kelas ular ini. Apa? Guru kita? Tanya Nam Gongmai kebingungan dengan maksudnya. Bukannya dia kelihatan palsu, balas Jegalmi. Pernyataan sepihak Jegalmi yang mengatakan bahwa guru mereka itu palsu tentu membuat yang lainnya begitu terkejut. Aku sudah mencari tahu di intel klan Jegal, tapi aku tidak tahu siapa dia. Bagi orang dewasa, Gui Myeondok adalah legenda. Pasukan bersenjata Murim Liga diketahui sebagai Red Flower Liga. Faktanya, ada sebuah organisasi rahasia yang disebut Black Flower Liga. Tidak ada yang tahu mereka seperti apa, karena mereka selalu memakai topeng. Hanya raja yang tahu siapa mereka. Kudengar, ketua Black Flower Liga, Gui Myeondok, dia menjadi guru di Baik Mukwan. Apa kalian percaya ini? Ucap Jegalmi panjang lebar. Baik Nam Gongmai, Wonpyu, Yu Reong, dan juga Moyongbo tidak ada yang mengeluarkan pendapat mereka dan hanya diam. Jegalmi kembali melanjutkan perkataannya. Terlebih lagi, dia mengatakan kalau dia itu adalah Gui Myeondok. Tapi coba kalian ingat, dia tidak pernah memperlihatkan kemampuannya pada kita. Sementara Yang Jung-hyuk menunjukkan kemampuannya pada kita. Ini masih dugaan sih, tapi kemungkinan Gui Myeondok itu palsu adalah 90%, ucap Jegalmi. Tapi bagaimana kalau itu benar? Tanya Nam Gongmai jika ternyata guru mereka benar adalah Gui Myeondok. Apa maksudmu? Kalau kita memastikan dia palsu, kita akan mengungkapkannya, jawab Jegalmi. Dan diperlihatkan pula kedua orang ini yang entahlah apakah mereka berada di dekat sana dan sedang menguping atau tidak. Tapi kita ke kelas lain terlebih dahulu, tepatnya di kelas Hai atau kelas babi. Diperlihatkan Dang Wiju yang sedang menghadap kepada Gu Makho. Dari situasinya, sepertinya saat ini Gu Makho begitu marah dan auranya menyebar. Kau bilang kelas ular itu mengalahkan kalian yang juga berkelompok, ucapnya yang ternyata merupakan guru di kelas babi ini. Ya, itu benar. Apalagi guru yang duduk di pinggiran itu. Dia tidak menghukum mereka, ucap Dang Wiju. Tentu semakin marah Gu Makho itu kawan-kawan. Dia menghentakkan pedang besarnya itu dan memancarkan aura yang begitu kuat. Seorang guru yang tidak menghukum mereka yang bertingkah laku seperti pengecut. Dahyup yang hebat ini akan datang, ucap Gu Makho yang benar-benar marah. Dan ya, beginilah senyuman dari si kampret satu ini. Dia yang belagu, dia yang sok keras, dia yang mengganggu, dia pula yang merasa dirugikan dan menjadi korban. Jangan ya kawan-kawan ya, jangan seperti orang ini, tidak baik pokoknya. Gu Makho seakan terlalu meninggikan dirinya dan meremehkan kelas ular. Dia sebagai guru bahkan tidak mencari tahu kebenarannya sebelum memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan. Dan Wiju tentu begitu senang melihat gurunya itu terprovokasi olehnya dan sangat marah. Bahkan seharusnya Moyongbo akan membungkuk, sedangkan dia akan mundur dan membiarkan gurunya yang menyelesaikan sisanya, pikirnya. Namun sebelum dia benar-benar mundur, dia kembali sedikit bersandiwara lagi. Tapi aku baik-baik saja, dan karena ini masalah dari sekte yang sama, aku bersedia menguburnya, ucap Dam Wiju. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini. Semakin kau mencoba menutupi sesuatu yang berlawanan dengan prinsip dasar, maka masalah ini akan jadi semakin besar. Aku akan mengatasi ini demi dirimu. Jadi, kau cuma perlu fokus sembuh saja, ucap Gu Makho. Dan Dang Wiju menundukkan kepalanya mengatakan kalau dia mengerti. Saat Dang Wiju meninggalkan ruang kantor Gu Makho yang penasaran siapa guru kelas ular lalu membuka satu persatu berkas di mejanya dan mencari tahu guru yang ada di kelas ular. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menemukan berkas tentang kelas ular. Ketemu wali kelas Gui Myeondok, gumam Gu Makho. Membaca nama Gui Myeondok yang merupakan guru kelas ular membuatnya begitu terkejut. Namun di sisi lain dia juga bertanya-tanya tentang kebenarannya. Kalau percaya ini, bukannya orang itu guru kelas ular, ucapnya yang tersenyum licik. Dia mengangkat pedang beratnya dengan tinggi, mengayunkannya lalu menebaskannya ke depan. Dan hancurlah semua yang ada di hadapannya. Tidak hanya meja yang terbelah dua, bahkan lantai itu pun menjadi sangat berantakan karena tebasan pedangnya itu.
Mau dia benar adalah Jenderal Komandan dari Black Flower Liga atau bukan, aku akan pastikan itu sendiri, ucap Gumako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Kita dibawa kembali ke kelas ular, di mana Namgongmai yang sudah tepar setelah melakukan sekutu 1000 kali. Kalian boleh beristirahat selama 10 menit, ucap asisten Jung Hyuk. Murid-murid itu kembali berkumpul bersama. Jegalmi kemudian mengatakan kalau dia memiliki sebuah rencana. Tapi pertama, dia menanyakan apakah benar Yun Reong adalah nama gadis yang satunya. Yun Reong tentu membenarkannya. Aku baru tahu kalau keluargamu adalah ahli herbal. Jadi berikan aku cocik yang kau bawa, pinta Jegalmi. Sembari menyodorkan alat yang disebutkan Jegalmi, dia bergumam, bertanya-tanya bagaimana Jegalmi tahu dia berasal dari keluarga ahli herbal. Jegalmi lalu mengeluarkan satu jarum akupuntur yang dia pinjam dari Yun Reong dan meneteskan sebuah obat. Itu adalah obat untuk melumpuhkan sementara. Ini tidak akan berdampak fatal kepada tubuh manusia, tapi memang akan merepotkan. Tidak ada cara untuk menghindari kelumpuhan, ucap Jegalmi menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Dia juga memberitahu keduanya pada saat dia memberikan sinyal, mereka harus melakukan sesuai yang telah dia katakan. Beberapa menit berlalu, waktu istirahat mereka telah berakhir dan mereka kembali melanjutkan latihan mereka. Di saat yang bersamaan itulah, Jegalmi memberikan kode untuk memulai rencana mereka. Sekarang atau kita tidak akan ada kesempatan lagi, pikir Jegalmi. Dan ya, si polos ini menjatuhkan batunya begitu saja lalu berteriak, kakiku sakit. Kaget tentu asisten Jung Hyuk dan juga guru Myeondok mendengar teriakan yang tiba-tiba dari Namgongmai. Di saat keduanya teralihkan ke arah Namgongmai, di saat itulah Yun Reong menemukan celah untuk melemparkan jarum-jarumnya. Namun sayangnya rencana mereka gagal, karena asisten instruktur Yang Jung Hyuk dengan cepat menangkis semua jarum yang mengarah pada guru Gi Myeondok. Tentu begitu terkejut murid-murid itu tidak menyangka jika asisten Jung Hyuk mampu menahan dan menangkis semua jarum yang dilemparkan. Sepertinya, aku sudah pernah bilang, jangan pernah bersikap tidak sopan ke guru kalian, ucap asisten Jung Hyuk yang menjadi begitu marah. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat Yun Reong yang kesakitan karena salah satu jarum yang dia tangkis malah berbalik dan menancap ke bahu Yun Reong. Apa salah satu jarum yang kutahan mengenainya? Gumamnya dengan cepat berlari menghampiri Yun Reong dengan begitu cemas. Saat asisten instruktur Yang Jung Hyuk mencabut jarum tersebut, dia menemukan ada yang aneh pada jarum itu. Dan setelah memeriksanya, dia akhirnya mengetahui bahwa itu adalah racun lumpuh. Yun Reong terus mengerang kesakitan dan mengatakan kalau lengannya sudah lumpuh. Karena begitu cemasnya, asisten Yang Jung Hyuk meminta izin untuk segera membawa Yun Reong ke ruang dewan. Tentu saja guru Gi Myeondok mengizinkannya. Asisten instruktur Yang Jung Hyuk menggendong Yun Reong dan tidak ingin membuang-buang waktu, dan dia pun berlari melewati Jegalmi. Kita lalu dibawa beberapa menit sebelumnya. Yun Reong menanyakan mengapa mereka hanya menggunakan satu jarum saja yang diberikan racun lumpuh. Yang lain hanyalah umpan. Yun Reong adalah ahli herbal, jadi dia pasti tahu cara melakukan akupuntur. Yang harus kalian lakukan adalah melempar jarum-jarumnya dan memasukkan salah satu jarum yang sudah diberi obat ke lengan Yun Reong. Setelah menyadari itu, maka instruktur Yang Jung Hyuk akan membawamu ke ruang dewan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab, ucap Jegalmi menjelaskan rencana mereka. Kenapa kita mengincar instruktur Yang Jung Hyuk? Padahal kita mencoba mengungkap identitas guru Gi Myeondok, tanya Namgongmai. Dasar bodoh, ya dipikirlah. Pokoknya kalau ada instruktur Yang Jung Hyuk di sana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya kau sudah pernah mengalaminya? Jawab Jegalmi yang tentu saja untuk kesekian kalinya, ucapannya itu menusuk hingga jantung hati ginjal empedu Namgongmai. Tujuan dari rencana ini adalah membuat instruktur Yang Jung Hyuk pergi dan merobek topeng orang palsu itu, ucap Jegalmi. Dan begitulah yang terjadi saat ini ternyata merupakan rencana dari Jegalmi bersama dengan murid-murid itu.
Ketiga murid laki-laki ini memuji rencana tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa semuanya bisa berjalan sesuai yang dikatakan oleh Jigalmi. Dapat kita lihat bagaimana instruktur Yang Jung-hyuk dengan sangat lajunya berlari untuk segera membawa Yun Reong ke ruang dewan. Keren guru seperti ini. Dia tegas, keras, namun bertanggung jawab. Saat instruktur meninggalkan tempat latihan, saat itu pula Jigalmi melangkah menuju ke hadapan Guru Myeondok. "Guru, Gui Myeondok," ucapnya. "Oh, kenapa? Kenapa Jigalmi?" Tanya Guru Gui Myeondok yang seakan dia sedang panik. Padahal mah orang satu ini sadis ya kawan-kawannya. Jigalmi mengatakan tidak apa-apa. Dan saat dia ingin melakukan dan mengatakan hal lainnya, "Guru Gui Myeondok!" Terdengar suara teriakan memanggil dari arah belakang yang tentu membuat mereka kaget dan bertanya-tanya siapa yang datang itu. Dan saat mereka semua berbalik melihat ke sumber suara tersebut, ternyata dia adalah guru dari kelas babi, Gu Makho. Gu Makho dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, berjalan dengan pedang besar di pundaknya mendatangi kelas ular. Gu Makho berjalan tanpa memperdulikan orang sekitarnya. Sembari memopong pedang besar itu, dia melewati Nam Gongmai dan juga Moyombo seakan mereka berdua tidak ada di sana. Orang ini, dia benar-benar kuat. Gumam Moyombo yang merasakan tekanan yang kuat dari Gu Makho. Begitu pula dengan Nam Gongmai yang hanya bisa berdiam saat Gu Makho melewati mereka berdua. Apa dia doyop yang hebat? Gu Makho, gumamnya. Gu Makho berhenti tepat di hadapan Guru Gui Myeondok dan langsung menghempaskan pedangnya ke tanah. "Ini tempat kelas ular kan?" tanyanya. Tapi Guru Gui Myeondok maupun Jigalmi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Gu Makho. Dia memutar pandangannya, melihat ke kiri dan ke kanan menyisir area tersebut untuk memastikan apakah ini benar-benar tempat kelas ular. "Hei, kalian berdua, ini benar tempat kelas ular kan?" tanyanya kepada Nam Gongmai dan juga Moyombo dan dibenarkan oleh Nam Gongmai. "Jadi guru kalian absen ya?" tanya Gu Makho lagi. Nam Gongmai dan Moyombo secara serentak mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke arah Guru Gui Myeondok yang tepat berada di hadapan Gu Makho. Gu Makho tentu kebingungan dan bertanya-tanya apakah benar orang di hadapannya adalah guru kelas ular. Kalau benar tebakanku, dia sedang mencari guru yang lemah ini. Kalau begitu, mari manfaatkan situasi ini, gumam Jigalmi. Tentu saja kesempatan untuk memuluskan rencananya tidak akan dia sia-siakan dan langsung memperkenalkan guru mereka. "Apa yang Anda lakukan, Pak?" "Guru Gu Makho mencari Anda." "Kenapa Anda diam saja?" ucap Jigalmi. Panik si guru yang berpura-pura lemah ini. Bahkan keringat bercucuran di wajahnya seakan dia benar-benar sedang cemas. "Apa kau gurunya?" tanya Gu Makho pada Guru Myeondok. "Ya, itu benar," jawab Guru Gui Myeondok. Jigalmi lalu meninggalkan mereka berdua dan berjalan menuju ke tempat murid kelas ular lainnya. Orang yang tidak terduga datang mengganggu, tapi semuanya berjalan lancar sampai akhir. Kalau kau menghadapi seorang master seperti Gu Makho, wajah aslimu, dan kau yang berpura-pura jadi Gui Myeondok akan terungkap ke seluruh dunia, gumam Jigalmi yang merasa yakin dengan rencananya sejauh ini. Terlebih lagi kehadiran Gu Makho yang kebetulan menyempurnakan rencananya. Gu Makho bergumam jika Jenderal Komandan Gui Myeondok, pemimpin Black Flower Liga, selalu memakai masker. Jadi tidak ada yang tahu wajah aslinya. Namun, bagaimanapun seseorang melihatnya, dari sudut pandang apapun, tidak ada jejak maupun ciri-ciri orang yang hebat yang ada pada Guru Myeondok, pikirnya. "Hei, apa benar kau gurunya?" tanya Gu Makho dengan nada yang menindas. Iya, itu benar. Aku tahu kau guru dari kelas babi. Tapi ada urusan apa kau kemari?" tanya Guru Myeondok. Ekspresi dan gerak-gerik dari Guru Myeondok benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hebat. Bibir yang kering pecah-pecah, wajah pucat, dan seluruh tubuh yang saat ini gemetar. Dia terlihat seperti orang yang hampir tidak bisa berdiri sama sekali. Tidak mungkin dia adalah seniman bela diri. Tidak perlu dilihat sekalipun. Aku bisa tahu dia meniru nama dari seni bela diri dunia dan mengisi posisi kosong sebagai guru. Tapi sebentar. Mau dia asli atau palsu? Aku cuma perlu melawannya. Melawan si Deadly Poison dan menang. Lalu reputasiku akan meningkat pesat. Mari buat alasan sekarang. Gumam licik dari Gu Makho yang berniat menjadikan Guru Gui Myeondok sebagai batu loncatannya. "Seorang anggota dari kelas babi kami dipukuli secara tidak adil oleh anggota kelas ular. Kudengar tidak ada hukuman yang diberikan kepada anak-anak itu," ucap Gu Makho. "Anggota?" Dia bilang apa tadi?
Tunggu dulu. Orang itu sudah jelas berbohong ke gurunya. Kami harus meluruskan kesalahpahaman ini, gumam Nam Gong Mei. Saat Nam Gong Mei ingin maju dan menjelaskan kebenarannya, Mo Yongbo juga angkat bicara di saat yang bersamaan. Itu aku yang... Semuanya terjadi gara-gara aku, ucap Nam Gong Mei sebelum Mo Yongbo terlebih dahulu menyelesaikan ucapannya. Dan lalu mereka berdua pun saling melirik satu sama lain. Dari tatapan keduanya, kita bisa tahu bahwa kedua orang ini tidak menyangka satu sama lainnya akan maju dan angkat bicara. Mo Yongbo menyenggol Nam Gong Mei dan mengambil satu langkah lebih depan. Yang kulakukan adalah bertarung dengannya secara adil, ucap Mo Yongbo. Mendengar ucapan Nam Gong Mei dan juga Mo Yongbo membuatnya semakin menjadi marah. Dia melepaskan auranya yang begitu menekan hingga membuat tanah sekitar bergetar. Kelas ular sangat kurang ajar. Aku belum selesai bicara, tapi kau sudah berani membantah, ucap Gumako menatap Nam Gong Mei dan juga Mo Yongbo. Pada dasarnya, dia sengaja melakukan ini untuk memancing guru Myeondok agar mau baku hantam dengannya. Nam Gong Mei dan juga Mo Yongbo seketika langsung terdiam dan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Tekanan yang kuat, gumam Mo Yongbo. Dia tidak diberikan nama doyok yang hebat secara cuma-cuma, gumam Nam Gong Mei. Koridor Murim Putih merujuk pada 100 master yang dianggap sebagai yang terkuat di Murim. Katanya Dohyup yang hebat Gumako berada di tingkat atas. Saat dia ingin maju menghajar anak-anak itu, guru Gui Myeondok dengan cepat berada di hadapannya dan menghalangi jalannya. Guru tua, kenapa kau jadi marah ke anak-anak daripada berbicara denganku, ucap guru Gui Myeondok. Melihat respon dari guru Gui Myeondok membuatnya tersenyum. Dia bergumam pada akhirnya guru Gui Myeondok termakan umpannya. Aku bisa melihat seberapa besar perhatianmu sebagai guru kepada murid-muridmu, ucapnya. Kalau begitu, mari bicarakan ini pelan-pelan di ruang tamu, balas guru Gui Myeondok. Namun, aku juga menghargai anggota kelas babi. Jadi, tampaknya kita tidak bisa saling sepakat. Maka dari itu, mari ikuti hukum murim, ucap Gumako. Jelas begitu terkejut Nam Gong Mei mendengar perkataan itu. Hukum murim pada dasarnya adalah menghormati yang lebih kuat. Guru, aku Gumako menantangmu membuat keputusan melalui Bimo, ucapnya sembari menunjuk guru Gui Myeondok. Kenapa Anda melakukan ini tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu? Ucap Nam Gong Mei yang tidak terima dengan perkataan Gumako. Dan saat dia ingin melanjutkan perkataannya lagi, Jegalmi langsung menutup mulutnya. Diam, apakah kau tidak mau tahu tentang kemampuannya? Ucap Jegalmi. Nam Gong Mei ingin membantahnya, namun tidak ada tapi-tapian bagi Jegalmi untuk saat ini. Kalau begitu, bukannya ini berjalan sesuai keinginannya, gumam Nam Gong Mei. Sebagai seorang guru, tentu saja guru Gui Myeondok tidak akan membiarkan para muridnya ditindas begitu saja. Terlebih lagi, orang itu adalah salah satu yang terbaik di Murim. Apa kau mengatakan itu, meskipun kau tahu aku ini Gui Myeondok? Aku belum pernah melakukan bimo sebelumnya, kecuali jika itu berhubungan dengan hidup dan mati, ucap guru Gui Myeondok yang disertai dengan auranya yang sedikit kelepasan. Tidak hanya Mo Yongbo, Nam Gong Mei maupun Jegalmi. Bahkan guru Gumako pun dibuat terdiam kaku begitu terkejut mendengar perkataan dari guru Gui Myeondok. Hanya dengan kalimat serta sedikit aura yang kelepasan tadi langsung membungkam mereka. Tubuh dari guru Gui Myeondok pun kini terlihat sedikit lebih baik dari sebelumnya, meskipun kakinya tetap saja bergetar hebat. Dan sejenak, suasana di tempat itu menjadi sunyi dan hanya suara getaran kaki dari guru Gui Myeondok saja yang terdengar. Sebelum sang pengarang memperlihatkan kita apa yang selanjutnya terjadi, beliau menendang kita terlebih dahulu ke ruang dewan atau ruang pengobatan. Terlihat instruktur Yang Jung Hyuk yang sudah sampai mengantar Yun Reong dan dengan cepat sang tabib memeriksa kondisi dari Yun Reong. Untunglah jarumnya tidak mengenai titik vital. Mari menunggu hingga efek lumpuhnya hilang. Lalu kau bisa membawanya kembali, ucap sang tabib. Instruktur Yang Jung Hyuk membungkukkan badannya dan sangat berterima kasih pada tabib itu. Pada saat sang tabib berdiri dan ingin beranjak dari ruangan tersebut, dia menyempatkan mengedipkan sebelah matanya pada Yun Reong. Dia pasti sudah tahu akupunturku, gumam Yun Reong tersenyum lega karena sang tabib bisa bekerja sama tanpa diminta. Tapi perasaan lega itu tidak bertahan lama dan berubah menjadi perasaan yang begitu panik dan takut. Sekarang, kau berhutang penjelasan padaku. Kenapa kalian menyerang guru Gui Myeondok? Tanya instruktur Yang Jung Hyuk. Seram, gumam Yun Reong memalingkan wajahnya. Kalau kau tidak bilang,
Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, dia seketika berhenti karena mendengar suara dentuman yang sangat keras diiringi dengan energi yang begitu kuat tidak jauh dari tempatnya saat ini. Namun terlebih dahulu, sang narator membawa kita ke markas aliansi murid. Tepatnya saat instruktur Yang Jung-hyuk baru saja menjadi anggota organisasi Red Flower Liga. Semua orang dari Red Flower Liga boleh bubar sekarang kecuali orang yang baru bergabung tetaplah tinggal sebentar, ucap pemimpin murid. Baik Pak, ucap mereka serentak. Dan dalam waktu singkat semua anggota Red Flower Liga langsung keluar dan menghilang dari dalam istana, kecuali Yang Jung-hyuk yang memang baru bergabung. Saya Yang Jung-hyuk, memberi salam pada raja. Saya baru mendaftar ke skuadron merah, ucapnya memperkenalkan diri dan memberi salam kepada Kwak-yun sang pemimpin murid. Senang bisa bertemu denganmu. Kalau tidak salah, kau anak Sword Demon yang Jigang kan? Tanya Kwak-yun dan dibenarkan oleh instruktur Jung-hyuk. Ada kesedihan yang terlihat di wajahnya saat Kwak-yun menyebut nama ayahnya itu. Maaf karena mengungkit hal itu. Aku mau menghentikan pembicaraan yang tidak nyaman ini dan menunjukmu untuk misi pribadi, ucap Kwak-yun. Misi pribadi tentang apa? Tanya instruktur Yang Jung-hyuk. Sang pemimpin murim berjalan menuju Yang Jung-hyuk dan berhenti tepat di hadapannya. Sejenak keduanya hanya diam dan saling bertatapan. Gui Myeondok, lindungi dia, perintah Kwak-yun pada instruktur Yang Jung-hyuk yang tentu saja membuatnya begitu terkejut dan bertanya-tanya. Kenapa Anda memberi saya perintah untuk melindungi Gui Myeondok Sunbainim? Kwak-yun mengatakan kalau itu sedikit sulit untuk dijelaskan. Sederhananya, kau harus berada di sisinya setiap saat, supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Kwak-yun. Apa maksudnya? Tanya Yang Jung-hyuk lagi. Karena dia adalah Gui Myeondok, jawab Kwak-yun. Perintah dari sang pemimpin murim ini tentu mengarah kepada tindakan brutal yang akan dilakukan oleh Guru Myeondok. Oleh karena itu, dia memberikan misi khusus atau misi pribadi untuk selalu berada di sisi Gui Myeondok. Jadi bukan karena guru Gui Myeondok itu lemah, akan tetapi agar dia tidak asal membunuh nantinya. Kembali ke masa sekarang, di mana instruktur Yang Jung-hyuk berlari dengan cepat kembali ke tempat latihan mereka. Apa yang sedang terjadi dengan guru? Ada suara besar yang datang dari tempat pelatihan kelas ular. Semoga saja aku tidak terlalu terlambat, gumam Jung-hyuk. Dia menambah kecepatannya, bahkan saat ini dia menggunakan energinya untuk bergegas kembali dan berharap dia tidak akan terlambat. Sementara itu, di tempat latihan kelas ular, kita diperlihatkan tanah di sana yang sudah terbelah oleh pedang milik Gumako. Dan tentu saja, orang yang diserang adalah guru Gui Myeondok. Gui Myeondok, kemana semua momentummu tadi? Ucapnya meremehkan guru Gui Myeondok. Aku cuma guru yang sudah tua. Kalau tidak suka, apakah kau mau minum teh bersama? Jawab guru Gui Myeondok. Dibandingkan minum teh, bagaimana kalau ini saja? Ucapnya yang kembali mengangkat pedangnya dan mengeluarkan energi yang lebih banyak dari sebelumnya. Dia langsung melompat dan dengan cepat kini telah berada di atas Guru Myeondok yang masih terduduk di tanah. Gumako menebaskan pedang besarnya dan dengan mudah menghancurkan batu yang berada di belakang Guru Myeondok. Batu besar itu terbelah dua dengan mudah layaknya memotong tahu. Gumam murid-murid itu yang begitu takjub sekaligus cemas melihat pertarungan kedua guru tersebut. Sampai kapan kau cuma akan menghindar, Gui Myeondok? Ucapnya semakin geram karena sedari tadi guru Gui Myeondok hanya menghindari serangan saja. Mungkin sampai kau berhenti menyerang, jawab guru Gui Myeondok yang bahkan posisinya saat ini sudah tidak karuan lagi. Gumako tersenyum penuh amarah. Jawaban dari guru Gui Myeondok tentu membuatnya semakin jengkel. Dengan cepat, dia kembali menyerang Guru Myeondok. Lagi dan lagi, dia terus menyerang Gui Myeondok. Namun, masih saja Guru Myeondok mampu menghindarinya dengan kocak. Semakin Guru Myeondok menghindar, semakin memuncak pula amarah Gumako. Samdo Wave! Teriaknya mengeluarkan jurusnya dan menebas ke arah Guru Gui Myeondok. Akan tetapi, dengan gaya yang kocak lagi dan lagi, Guru Gui Myeondok masih mampu menghindarinya. Kenapa kau tidak menyerang balik dan hanya menghindar saja? Orang ini, dia main-main denganku, gumamnya penuh jengkel. Murid-murid kelas ular hanya bisa menonton pertarungan keduanya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Sejauh ini, Guru Gui Myeondok benar-benar hanya menghindar dan tidak mengeluarkan kemampuan sebenarnya yang dia miliki. Itu membuat murid-muridnya berpikir dan mengamati pertarungan keduanya. Tapi tetap saja di pikiran mereka, Guru Gui Myeondok masih berpura-pura hebat.
Berbeda dengan ketiga temannya yang hanya bisa melihat kekonyolan guru mereka dan hanya menduga-duga kalau guru mereka tetap berpura-pura. Nam Gongmai melihat fakta yang sebenarnya dari pertarungan tersebut. Mungkin dari luar ini kelihatannya konyol, tapi dia belum terkena satu serangan pun sampai saat ini. Aku mau melihatnya lebih dekat lagi, gumam Nam Gongmai yang memusatkan energi di kedua bola matanya. Sampai kapan kau mau melarikan diri? Pikir Gumako. Namun di tengah pikiran yang penuh tanya itu, dia tersadar akan sesuatu. Kau cuma mau terus-terusan menghindar. Memangnya itu mungkin? Kalau begitu, maka musuhku pasti master yang lebih kuat dariku. Mustahil. Itu tidak mungkin. Teriaknya yang sekali lagi menerjang guru Gui Myeondok dan mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Saat dia menebaskan pedang besarnya itu, di saat itu pula ekspresi serta tatapan begitu tajam diperlihatkan oleh guru Gui Myeondok. Namun sebelum guru Gui Myeondok yang bertindak, instruktur Yang Jung-hyuk datang tepat waktu dan langsung menahan serangan dari Gumako. Maaf karena aku datang terlambat, ucap instruktur Jung-hyuk. Dentuman keras terdengar dari dua pedang yang berbentrokan itu. Bahkan tanah di sekitar mereka hancur seketika. Bebatuan berterbangan, dan instruktur Jung-hyuk seakan didorong turun masuk ke tanah karena tekanan yang begitu kuat dari Gumako. Gumako kembali mengangkat dan mengayunkan pedangnya. Dia tidak menyangka serangannya sebelumnya mampu ditahan oleh instruktur Jung-hyuk. Kali ini Gumako menambah energi dan kekuatannya dan langsung menghantam pedangnya ke arah instruktur Yang Jung-hyuk. Instruktur Yang Jung-hyuk dengan sekuat tenaganya mencoba untuk tetap bertahan di bawah kekuatan yang begitu kuat dari Gumako. Yang dia pikirkan saat ini adalah tetap berdiri, mengeluarkan semua kemampuannya untuk melindungi guru Gui Myeondok. Bagaimanapun juga, itu merupakan misi yang diberikan padanya. Dia mengeluarkan energi miliknya dan menyebarkannya di seluruh tubuhnya. Dia bukanlah guru Gui Myeondok yang hanya terus menghindar dan menahan serangan dari Gumako. Tentu saja dia juga mencoba untuk menyerang Gumako. Pedang mereka berdua terus berbentrokan, seakan kekuatan mereka imbang satu sama lain. Murid-murid kelas ular begitu takjub dengan pertarungan yang dipertontonkan instruktur Yang Jung-hyuk dengan Gumako. Bahkan saat ini Nam Gongmai semakin memaksa dirinya agar bisa melihat pertarungan keduanya dengan lebih jelas. Namun karena itu juga, energi yang liar yang dia fokuskan ke matanya menyebabkan darah mengalir dari kedua matanya. Aku harus melihat pertarungan antar master ini, gumamnya sembari menahan rasa sakit yang ada di matanya. Lagi-lagi orang ini, ucap guru Gui Myeondok menatap Nam Gongmai. Dia menjadi sedikit khawatir melihat perubahan yang terjadi pada Nam Gongmai. Dentuman keras terdengar akibat pedang besar yang menghantam dan menghancurkan tanah. Namun serangan kuat itu dapat dihindari dengan cepat oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Dengan cepat, dia melompat ke atas Gumako dan melewatinya. Entah itu guru Gui Myeondok maupun instruktur Yang Jung-hyuk, keduanya hanya membuat Gumako semakin marah saja. Apakah kau mau bilang kalau kau bisa menghindari seranganku secara langsung di usiamu yang masih muda itu? Tampaknya mereka disebut Skuadron Merah bukanlah nama yang cuma-cuma, gumam Gumako. Kelihatannya kau anggota Skuadron Merah, tanya Gumako pada instruktur Yang Jung-hyuk. Benar, saya Yang Jung-hyuk dari Skuadron Merah, jawab instruktur Jung-hyuk. Yang Jung-hyuk, orang baru yang juga dikenal sebagai Sword Demon kecil, ucap Gumako menatap instruktur Jung-hyuk. Bisakah kau mundur? Aku sedang ada urusan, mintanya pada instruktur Jung-hyuk. Maaf, tapi aku tidak bisa, balasnya. Gumako lalu menanyakan alasannya. Akan tetapi, instruktur Yang Jung-hyuk mengatakan kalau dia tidak bisa mengatakan alasannya. Aku mengerti. Jadi, itu artinya kau tidak mau mundur, kan? Ucap Gumako. Dia lalu bergumam. Master bisa mengetahui kemampuan satu sama lain ketika bertarung. Dia tidak begitu jauh di bawahku. Jika seperti ini, maka tidak akan ada yang menang antara kami. Tapi, kalau aku tidak bisa melewatinya, mana bisa aku menyingkap Gui Myeondok palsu itu? Di tengah-tengah gumamannya itu, Gumako dibuat begitu terkejut ketika menyadari teknik yang akan digunakan oleh instruktur Yang Jung-hyuk. Kuda-kuda itu, bukannya itu Demon Sword Style milik Sword Master Yang Gang. Aku tak pernah mengira aku akan melihat ini lagi setelah kecelakaan waktu itu. Aku tidak tahu dia memiliki anak, gumam Gumako. Beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah kekacauan besar yang menyebabkan begitu banyak korban jiwa. Gumako yang masih terbilang muda waktu itu juga tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan orang yang menyebabkan semua ini. Dia hanya bisa melihat kengerian yang dilakukan oleh pria itu. Dan dia adalah Sword Demon Master Yang Jigak.
ayah dari instruktur Yang Jung-hyuk. Ini tidak akan mudah, pikir Gumako. Energi keduanya semakin kuat. Kali ini tentu mereka akan baku hantam dengan teknik yang jauh lebih kuat lagi. Sementara di sisi lain, Nam Gongmai yang memaksakan dirinya untuk melihat pertarungan keduanya kini berteriak kesakitan. Dia memuntahkan darah, bahkan dari kedua matanya juga keluar darah yang cukup banyak. Erangan dari Nam Gongmai mengagetkan instruktur Yang Jung-hyuk dan juga Gumako yang membuat mereka langsung menoleh ke arah Nam Gongmai. Karena darah yang menyembur keluar dari kedua matanya begitu banyak, saat ini Nam Gongmai bahkan tidak bisa membuka matanya dan hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. "Nam Gongmai, apa kau tidak apa-apa?" ucap sang guru yang begitu cemas. Teman sekelasnya juga bergegas mendekati dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dan begitu pula dengan dua orang itu yang menghentikan pertarungan mereka. "Hari ini bukan waktu yang pas. Aku akan kembali lain kali. Jadi, tunjukkan kemampuan aslimu nanti, oke?" ucap Gumako. "Baik, sampai bertemu lagi," balas instruktur Jung-hyuk. Gumako lalu beranjak pergi meninggalkan kelas ular. Dia juga mengatakan kalau mereka akan bertemu lagi nanti. Sementara itu, guru Gui Myeondok dengan cepat menetralkan energi liar yang berfokus di mata Nam Gongmai. Namun ekspresi dari sang guru sungguh tidak nyaman untuk terus dilihat. Meskipun tanpa sepatah kata pun, namun matanya yang begitu tajam melirik kepergian Gumako, mengisyaratkan kemarahan yang begitu besar namun masih dia tahan. Siang berlalu dengan cepat. Malam hari pun tiba memperlihatkan Gumako yang sedang bermeditasi untuk mengembalikan energinya. Gui Myeondok, apa identitas aslinya? Dia jelas-jelas kelihatan lemah. Tapi anehnya, dia bisa menghindari semua seranganku. Gumam Gumako. Gumako. Terdengar suara yang memanggil namanya. Dia bertanya-tanya siapa yang memanggilnya. Namun saat dia menyisir area sekitar, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Karena tidak melihat dan merasakan ada orang lain di sekitarnya, dia mengabaikan suara sebelumnya dan berpikir bahwa dia hanyalah salah dengar lalu kembali melanjutkan meditasinya. Namun sesaat kemudian, seseorang tiba-tiba muncul tepat di belakangnya dan mengagetkannya. "Bagaimana tentang Bimu yang kau minta?" ucap guru Gui Myeondok. Bimu merupakan pertarungan adil sampai salah satu ada yang mati atau terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dengan cepat, Gumako langsung menebaskan pedangnya ke arah punggungnya, lalu melompat ke belakang untuk memperlebar jarak mereka. "Siapa kau?" tanya Gumako. Guru Gui Myeondok hanya diam dan menantikan jawaban dari pertanyaannya yang sebelumnya. "Ya, kenapa aku tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali? Padahal dia tepat berada di depanku. Apa dia benar-benar adalah Gui Myeondok?" Gumam Gumako yang saat ini begitu panik melihat guru Gui Myeondok di hadapannya. "Aku tanya lagi, bagaimana tentang Bimu yang kau minta itu?" ucap guru Gui Myeondok yang disertai aura yang begitu kuat. Karena Gumako yang hanya diam dan tidak menjawabnya, guru Gui Myeondok mengeluarkan energi yang cukup banyak. Itu adalah energi yang begitu kuat yang membuat Gumako sampai mengerang dan gemetaran menahannya. Tapi dia tidak hanya tinggal diam saja. Dia langsung menebaskan pedangnya itu ke arah guru Gui Myeondok. Guru Myeondok tetap berdiri di tempatnya dan hanya mengangkat sedikit tangannya. Pedang yang besar dan cukup kuat itu seketika hancur saat berbentrokan dengan telunjuk dari guru Gui Myeondok. Yah, hanya dengan satu jari telunjuknya, guru Gui Myeondok tidak hanya menahan serangan Gumako, namun juga menghancurkan sebagiannya hingga terbelah dua. Meskipun dia masih berdiri diam, namun sorot matanya begitu tajam menatap Gumako. "Apa? Dia menghancurkan pedangku hanya dengan satu jarinya saja," gumamnya tidak habis pikir. Namun belum selesai keterkejutannya itu, lagi-lagi dia semakin dibuat terkejut ketika menyadari guru Gui Myeondok yang akan menyerangnya lagi. Guru Gui Myeondok mengumpulkan energinya di ujung jari telunjuknya, lalu melepaskan energi yang kuat itu menuju Gumako. Teriak Gumako kesakitan. Darah menyembur keluar dari dadanya yang terkena serangan telak dari guru Gui Myeondok. Tapi tidak sampai di situ saja. Guru Gui Myeondok kembali memfokuskan energi Ki-nya dan kini di telapak tangannya. Lalu, dia tiba-tiba mengingat begitu banyak orang yang telah dia bunuh. Ini bukan hanya persoalan hidup dan mati. Bimu harus dihentikan, ucap guru Gui Myeondok saat mengingat masa lalunya yang begitu mengerikan.
Tangannya mencengkram kuat leher Gumako hingga berdarah. Meskipun dia menahan kekuatannya untuk tidak membunuh Gumako, tetap saja itu bukanlah sesuatu yang mampu untuk dia lawan. "Apa kau masih penasaran dengan kemampuanku?" tanya guru Gumyondok. Tidak. Saya sudah bersikap tidak sopan kepada Anda, guru," ucap Gumako yang benar-benar panik. Guru Gumyondok mengatakan kalau dia sebagai seseorang yang baru saja menjadi guru, masih ada banyak hal yang dia tidak ketahui. Guru Gumyondok menatap Gumako dengan tajam dan penuh ancaman. "Kuharapkan yang terbaik untukmu di masa depan," ucapnya. Baik, ucap Gumako, dan guru Gumyondok pun seketika menghilang dari tempat tersebut, meninggalkan Gumako seorang diri yang begitu gemetar karena ketakutan. Ternyata dia tidak palsu. Orang itu benar-benar adalah Gumyondok dari Black Flower Liga, gumam Gumako. "Akan kuingat," gumam guru Myeondok menoleh ke arah Gumako. Namun tidak dijelaskan mengapa ada begitu banyak darah yang mengalir dari dalam topeng guru Gumyondok. Setelah dia pergi cukup jauh dari tempat Gumako, guru Gumyondok memutuskan untuk berhenti dan sejenak beristirahat. Bahkan darahnya terus menetes jatuh ke tanah. Darah yang keluar dari balik topengnya itu semakin banyak. Ini memastikan bahwa darah tersebut bukanlah darah dari Gumako yang mengenainya. Namun tidak diketahui apa penyebab sebenarnya. Apakah darah itu akibat serangan dari Gumako atau guru Gumyondok memiliki sebuah penyakit? Mau hidup normal saja, mengapa harus susah sekali? Kenapa begitu teramat sulit? Astaga, ucap guru Gumyondok bersandar di sebuah pohon sembari menatap rembulan yang diselimuti oleh dinginnya angin malam. Atau mungkin saja darah yang keluar itu merupakan efek dari guru Gumyondok yang kembali menggunakan atau memaksakan kekuatannya. Entahlah, suatu hari nanti juga pasti akan terjawab seiring berlalunya chapter satu persatu. Karena perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf karena Nara baru agak enakan lagi setelah beberapa hari. Dan untuk kawan-kawan semua, terima kasih banyak Nara ucapkan karena telah mendengar Nara Capcua bercerita hingga akhir. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.